Di depan lubang hitam di Silver Moon Universe, Hanshi dan Hanyao sedang menunggu di depan lubang hitam. Aku tidak menyangka kita akan menghadapi begitu banyak kesulitan ketika kita datang ke Silver Moon Universe. Kata Hanshi dengan depresi. Kami tidak pernah menyangka bahwa master setingkat Raja Yu akan sekuat itu, sungguh tidak bisa dipercaya. Kata Hanyao. Mereka mengingatkan saya pada keturunan langsung dari 10 ras kosmik utama kita. Beberapa elit di antara mereka disukai oleh klan karena bakat mereka yang luar biasa. Mereka telah memiliki peralatan berkualitas tinggi tingkat kerajaan sejak mereka masih muda. Saya kira mereka adalah orang-orang seperti itu. Kata Hanshi. Dan Longge itu ahli dalam kekuatan kosmik metalik, dan Kaisar Naga itu pandai dalam kekuatan kosmik api. Mereka adalah keturunan langsung dari klan naga terkuat dan klan naga Kaisar. Tapi bagaimana mereka bisa sampai di sini? Terlebih lagi, Raja Ling dan yang lainnya mengatakan bahwa Longge dan Dilong berasal dari domain Silver Moon Universe. Hanshi bertanya dengan ragu. Diperkirakan dia ditempatkan di domain kosmik terpencil oleh klan naga dan Kaisar klan naga untuk melatihnya sejak dia masih kecil. Menempatkannya di alam semesta terpencil. Bukankah lebih baik dilatih di alam semesta Kaisar? Hanshi bertanya. Bagaimana aku tahu? Bagaimanapun, mereka sangat kuat sehingga kita tidak bisa mengalahkan mereka. Sekarang kita hanya memikirkan bagaimana cara mendapatkan lebih banyak piala dan kemudian kembali ke alam semesta Kaisar. Yah, ada berita terbaru di internet. Longge dan Dilong telah mengalahkan Raja Roh dan Raja Kabut. Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Tapi jika mereka bisa mengalahkan mereka, itu berarti mereka lebih kuat dari kita. Tapi kita hanya saja, jangan main-main dengan mereka. Ya, kata Hanshi. Benar, kami tidak ingin menyinggung Longge dan yang lainnya, kami hanya perlu membasmi master level Yuang biasa itu. Kata Hanyao, lalu melihat ke langit, lihat, angka di langit telah berubah menjadi 0. Saya yakin para master level Yuang yang telah membersihkan jebakan juga siap untuk keluar. Kami akan membasmi mereka saat mereka keluar. Setelah membasmi mereka, kami akan langsung pergi ke planet untuk membuat mesin teleportasi dan kembali ke alam semesta Kaisar. Haha. Yah, para master kuat seperti Longge harus menunggu sampai bintang makam utama terbuka, jadi mereka tidak akan meninggalkan bintang subkuburan ini. Lalu kita akan memiliki kesempatan untuk membasmi master level Yuang itu. Ya, lubang hitam ini masuk dan keluar setiap kali makam bintang dibuka. Longge dan yang lainnya pasti tidak akan berani keluar. Begitu mereka keluar, mereka tidak akan bisa masuk. Senyuman. Kalau begitu kenapa kita tidak keluar dan menunggu? Hanyao bertanya. Saya yakin ada banyak master tingkat Yuang menunggu di luar. Begitu kita keluar, kita akan mengalami konflik dengan mereka. Akan buruk jika kita menarik master tingkat Yu Huang dari domain alam semesta bulan perak. Oke, mari kita tunggu di sini. Sementara Hanshi dan Hanyao sedang menunggu, pesan yang dikirim oleh Longge dan yang lainnya dengan cepat mencapai Master Legiun penghancur tingkat Yuang. Perhatian, lubang hitam mungkin disergap oleh 2 Master Assassin Legion yang melarikan diri. Harap tunggu sampai kita terbang ke sana sebelum keluar dari lubang hitam. Pesan itu dengan cepat diterima oleh Master Legiun penghancur tingkat Yuang, dan mereka semua berhenti terbang setelah menerimanya. Lalu tunggu Longge dan yang lainnya tiba. Setelah beberapa saat, Raja Kehancuran Abu-Abu, Raja Naga Longge, Raja Naga Api Dilong, dan Huohu terbang di samping Master Level Yuang itu. Untungnya, semuanya ada di sini, kata Raja Kehancuran Abu-Abu sambil tersenyum. Untungnya, kita tiba tepat waktu. Saudara Gray, apakah mereka pasti berencana merampok kita di pintu masuk lubang hitam? Tanya Master Yuang tingkat 8. Ya, ada kemungkinan. Ayo bawa kamu ke pintu masuk lubang hitam. Jika kita bertemu mereka, kita akan mengusir mereka. Raja Kehancuran tertawa. Haha, menurutku mengusir mereka sepertinya terlalu baik pada mereka. Raja Kehancuran dan Master tingkat Yuang lainnya memandang Longge dengan heran. Apa rencananya? Tanya Raja Kehancuran. Bukankah mereka ingin membasmimu? Lalu kenapa kita tidak bisa membasmi mereka? Kata Longge sambil tersenyum. Apakah ada solusi khusus? Tanya Raja Kehancuran. Metodenya sangat sederhana. Biarkan Master Yuang tingkat 8 bertindak sebagai umpan, berpura-pura mendeteksi mereka dengan kekuatan mental dan segera menyelinap pergi, lalu membawa mereka ke dalam pengepungan kita. Ketika saatnya tiba, gadis penari akan mengambil tindakan untuk menyegel mereka, dan kakak Gray dan Xiao Long juga akan melakukannya. Dengan aku mengambil tindakan bersama, mereka tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika mereka mau. Ide bagus. Raja Kehancuran tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu aku akan menjadi umpannya. Seorang Master Yuang tingkat 8 mengajukan diri. Apakah kamu pandai terbang? Semakin jauh kamu bisa melarikan diri, semakin baik.
Saya ahli dalam kekuatan kosmik berbasis air. Kecepatan adalah keahlian saya. Saya yang terbaik dalam menarik mereka. Kata Master tingkat 8 Yu Wang sambil tersenyum. Oke, jika tiba waktunya untuk mendapatkan jarahan, aku akan memberimu peralatan kelas raja berkualitas tinggi. Longge berkata sambil tersenyum. Terima kasih Raja Naga, kata Master Yu Wang tingkat 8 sambil tersenyum. Sebuah peralatan kelas raja kelas atas bernilai 10 miliar berlian kosmik. Baiklah, ikuti rencananya. Yang terbaik adalah Master level Yu Wang lainnya berada di tempat kita akan menyerang. Dengan cara ini akan terlihat lebih realistis. Jika waktunya tiba, kalian masing-masing bisa mendapatkan sedikit bagian dari rampasan. Berkata sambil tersenyum. Para Master level Yu Wang itu semuanya tersenyum dan mengangguk. Anda harus tahu bahwa Hansi dan Han Yao mendapat terlalu banyak jarahan karena mengikuti Legiun Pembasmian. Sekarang sangat baik untuk memberikan beberapa kepada Master level Yu Wang itu dengan santai. Meskipun mereka sudah menghasilkan banyak uang, tidak ada yang keberatan untuk menghasilkan lebih banyak. So Longge dan yang lainnya bertindak secara terpisah. Saat Hansi dan Han Yao sedang menunggu, aliran cahaya biru tiba-tiba muncul di langit. Hal ini membuat Hansi dan Han Yao yang telah menunggu dengan keras menjadi bersemangat, dan kemudian mereka ingin bergegas dan membasmi Master level Yu Wang. Haha, dia adalah Master Raja Yu tingkat 8. Dia ahli dalam kekuatan kosmik berbasis air dan sangat cepat. Pantas saja dia terbang ke lubang hitam begitu cepat, kata Hansi melalui transmisi suara. Kita masih harus menahan nafas. Saat dia terbang mendekat, kita akan mengalahkannya dengan momentum yang menggelegar. Namun, Hansi dan Han Yao sepertinya telah melihat mereka ketika mereka melihat cahaya biru, lalu berbalik dan lari. Ya, mereka menemukan kita dan melarikan diri, kata Hansi melalui transmisi suara. Saya kira dia juga pandai mendeteksi kekuatan alam semesta yang dikaitkan dengan kayu, jadi dia melarikan diri begitu cepat. Haruskah kita mengejarnya? Tentu saja kami akan mengejar. Sekarang Longge dan yang lainnya harus mencari tempat untuk berlatih mengasingkan diri, menunggu dibukanya bintang makam utama, di langit bintang makam cabang ini. Kami tak terkalahkan, apa yang kamu takutkan? Kejar, Hansi berkata melalui pesan suara, dan kemudian ke arah itu cahaya biru yang dibentuk oleh Master Yu Wang tingkat 8 mengejarnya. Oke, Han Yao juga mengejarnya. Bagaimanapun, Hansi dan Han Yao keduanya memiliki peralatan kekaisaran tingkat rendah. Setelah kekuatan tempur mereka meledak, kecepatan mereka mencapai tingkat 1 Yu Huang, dan mereka dengan cepat menutup jarak dengan Master tingkat 8 Yu Huang. Namun, Master Yu Wang tingkat 8 ini pandai dalam kekuatan kosmik yang dikaitkan dengan air, jadi dia harus mengejar ketinggalan. Anda harus mengejar jarak yang lebih jauh. Selama pengejaran, Hansi dan Han Yao menemukan bahwa mereka semakin dekat dengan Master Yu Wang tingkat 8, dan hati mereka menjadi semakin kuat. Kekuatan mental mereka juga mendeteksi bahwa semakin banyak Master tingkat Yu Wang yang mendekat. Di depan, kedua orang itu tiba-tiba bersemangat. Mereka sudah membayangkan bahwa mereka bisa membasmi lagi. Haha, kita hampir menyusul, dan ada begitu banyak Master level Yu Wang, tapi kita sama sekali tidak menyadari aura Longge. Sepertinya kita pasti bisa membasmi mereka. Setelah membasmi kelompok Master ini, kita akan menjadi makmur. Anda harus tahu bahwa para Master ini semuanya adalah Master tingkat Yu Wang yang telah membasmi Legiun Pembasmi. Hansi Chuanyin berkata sambil tersenyum. Legiun Pembasmi telah membasmi begitu banyak Legiun, dan Legiun Penghancur telah menghancurkan Legiun Pembasmi. Jika kita bisa membasmi para Master Legiun Penghancur tingkat Yu Wang ini, kita akan menang. Hasilnya, kecepatan mereka menjadi sedikit lebih cepat. Jarak menuju lubang hitam juga semakin jauh. Tepat ketika Hansi dan Han Yao sedang mengejar Master Yu Wang tingkat 8, mereka tiba-tiba mendeteksi aura yang kuat dan familiar. Itu Longge dan yang lainnya. Kenapa mereka ada di sini? Kata Hansi melalui transmisi suara. Ini jebakan. Ayo lari. Han Yao tiba-tiba terbangun dalam sekejap, dan kemudian mengirimkan pesan tersebut ke Hansi. Setelah mengirimkan pesan tersebut, dia memimpin dalam mengubah kecepatan dan terbang ke arah lubang hitam. Kecepatan reaksi Hansi juga tidak lambat, dan dia dengan cepat terbang menuju lubang hitam. Tetapi, Hansi dan Han Yao sudah terlalu jauh dari lubang hitam. Kalian berdua pergi seperti itu. Bukankah itu terlalu tidak sopan? Kita bisa berdiskusi dan belajar satu sama lain dulu. Long Gein berkata sambil tersenyum, lalu mengejarnya bersama Raja Kehancuran, Kaisar Long, dan Huowu dengan teknik asistif. Kecepatan terbang mereka jauh lebih cepat dibandingkan Hansi dan Han Yao, sehingga cukup untuk mencegat Hansi dan Han Yao sebelum mereka terbang ke dalam lubang hitam. Saudara Long Ge, lepaskan saja kami. Kami dari klan es di alam semesta Kaisar. Jika kamu membasmi kami, kamu akan menyinggung klan es kami. Kata Hansi sambil terbang dengan cepat.
Haha, apakah kamu dari suku Es? Saat kamu datang ke makam bintang kami, bukankah kamu seperti membasmi kami? Di makam kaisar, kamu bisa bertarung sesuka hati. Tidak ada yang menyinggung siapapun. Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah banditnya. Apa yang kamu bicarakan? Longge Chuanyin berkata sambil tersenyum. Selain itu, saya dari klan Kaisar Naga. Saya juga peringkat kedua di alam semesta kaisar. Apakah Anda, klan Es, berani menyinggung klan Kaisar Naga kita? Dilong berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan ini, Hansi dan Han Yao terdiam dan hanya bisa terbang ke depan dengan cepat. Namun, mereka tidak bisa terbang melewati Longge dan yang lainnya yang telah dipercepat oleh Huohu. Setelah Huohu mengejar mereka hingga jarak tertentu, perisai pertahanan berwarna-warni langsung menutupi Hansi dan Han Yao. Boom, boom, Hansi dan Han Yao tidak bisa menghentikan serangan mereka tepat waktu dan langsung mengenai penutup pertahanan berwarna-warni, hampir menyebabkan cedera serius. Setelah terjebak oleh perisai pertahanan berwarna-warni Huohu, Hansi dan Han Yao dengan cepat mencoba yang terbaik untuk menyerang perisai pertahanan berwarna-warni tersebut, tetapi di mana mereka bisa mengenainya. Ketika Hansi dan Han Yao membombardir perisai pertahanan berwarna-warni, Longge dan yang lainnya sudah terbang dari belakang. Hansi dan Han Yao juga tahu bahwa serangan itu tidak berguna, jadi mereka tidak punya pilihan selain menghentikan serangan itu. Haha, kamu masih ingin membasmi tuan dari Legiun Kehancuranku. Sekarang tunggu saja untuk dibasmi oleh kami. Kamu bisa membasmi kami, tapi jika kamu memiliki kemampuan, tantang kami dalam duel. Kami tidak percaya bahwa kami selemah Raja Roh dan Raja Kabut. Haha, sekarang kamu akan mati, apakah kamu masih memiliki kesempatan untuk memilih? Raja Kehancuran mencibir. Kami setuju. Biarkan kakak Grey menantang salah satu dari kalian untuk berduel, sementara Dilong dan aku menantang kalian yang lain, kata Longge sambil tersenyum. Hahaha, Raja Kehancuran tertawa terbahak-bahak. Hansi dan Han Yao saling memandang. Mereka tahu bahwa mereka sudah tamat. Mereka tidak dapat menghancurkan diri sendiri. Jika mereka menghancurkan diri sendiri, mereka akan benar-benar jatuh. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran berikutnya. Raja Kehancuran membasmi Hansi, lalu membagikan beberapa peralatan kepada para master tingkat Yuang, dan kemudian membiarkan mereka kembali ke alam semesta bulan perak sendirian. Hasil rampasan yang didapat juga sangat kaya. Langkah selanjutnya adalah menghitung jarahan. Longge dan yang lainnya memiliki lebih dari 1000 set perlengkapan tingkat raja, termasuk lebih dari 10 set perlengkapan tingkat raja. Kekuatan tempurnya tidak banyak, tetapi mereka juga dapat ditingkatkan 2 level untuk mencapai Raja Yu level 3. Selain itu, jurus pamungkas mereka juga memiliki kekuatan serangan Raja Yu level 4. Mereka memiliki lebih dari 100 set medium tingkat raja peralatan. Peralatan ini tidak akan didistribusikan sampai mereka kembali ke kota Longfeng. Terdapat lebih dari 1000 set peralatan tingkat raja. Peralatan Longge dan yang lainnya saja bernilai 4 triliun berlian kosmik. Terlihat bahwa ada perbedaan besar antara membasmi Master level Yu Shuai dan Master level Yuang. Saat itu, Longge dan yang lainnya telah membasmi banyak legiun tingkat Yu Shuai untuk mendapatkan 2 miliar berlian kosmik. Sekarang mereka memiliki 4 triliun berlian kosmik dalam hal peralatan saja, dan ramuan serta teknik canggih itu bahkan lebih berharga. Setidaknya ada, juga sekitar 2 triliun, dan yang terakhir adalah uang tunai. Longge dan yang lainnya membutuhkan banyak uang saat mereka berlatih. Ada total 1 triliun berlian kosmik dalam uang tunai ini. Banyaknya berlian kosmik ini cukup bagi Longge dan yang lainnya untuk mengkonsolidasikan level mereka setelah peningkatan. Haha, setelah menyelesaikan semua ini, mari kita tunggu pembukaan Grave Star. Raja Kehancuran tertawa. Baiklah, Saudara Hui, kamu mencoba untuk mencapai Yu Huang tingkat pertama, dan kami mencoba untuk dipromosikan ke Yu Huang tingkat kedua. Longge berkata sambil tersenyum. Mari kita bangun istana kecil di makam bintang, dan kita bisa berlatih di dalamnya, kata Raja Kehancuran. Oke, bahkan jika master lain dari domain alam semesta datang ke makam bintang di domain alam semesta bulan perak kita, mereka akan melihat bahwa jumlah jebakan di langit adalah 0, dan mereka akan tahu bahwa kita tidak memiliki terlalu banyak level Yuang Tuan di sini. Jika dia tetap di sini, dia pasti akan sangat kuat, kata Longge sambil tersenyum. Kami sekarang menunggu domain kosmik yang lebih lemah, menunggu semua jebakan di bintang makam mereka dihancurkan, kata Raja Kehancuran. Ya, Longge dan yang lainnya mengangguk, lalu terbang ke makam bintang bersama Raja Kehancuran, dan membangun istana kecil di makam bintang untuk mereka berlatih dan bertarung. Meskipun alam semesta bulan perak adalah alam semesta yang relatif lemah, beberapa alam semesta lebih lemah daripada alam semesta bulan perak, seperti alam semesta biru langit tempat Longge dan yang lainnya baru saja mulai naik. Hanya ada 10 miliar planet di alam semesta langit biru,
sementara ada 20 miliar planet di alam semesta bulan perak. Master level Yu Huang di alam semesta bulan perak juga lebih kuat daripada Master level Yu Huang di alam semesta biru langit. Ada juga alam semesta biru langit domain kosmiknya lebih lemah, tetapi domain kosmik tersebut tidak terlalu banyak. Menurut peringkatnya, ia berada dalam 100 miliar domain alam semesta. Peringkat domain Silver Moon Universe harusnya berada di antara 10 miliar terbawah. Oleh karena itu, 10 master level Yuang teratas di domain Silver Moon Universe tidak terlalu kuat. Oleh karena itu, ketika bintang makam utama dihidupkan, lanjutkan ke yang utama bintang makam. Semua master level Yuang memiliki kekuatan yang luar biasa, yang membutuhkan Long Ge dan yang lainnya untuk meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin. Long Ge dan yang lainnya dengan cepat membangun sebuah istana kecil di makam bintang. Istana itu dibagi menjadi 3 bagian, satu bagian adalah aula, lalu ruang pelatihan di sebelah kiri, dan ruang pertempuran di sebelah kanan. Biasanya Long Ge dan yang lainnya ada di sana. Dia berlatih di ruang pelatihan dan menunggu sampai dia melebur alam semesta dan Tian sebelum pergi ke ruang pertempuran untuk membiasakan diri dengan kekuatan alam semesta. Long Ge, Dilong, dan Huo Wu saat ini berada di satu ruang pelatihan, dan Raja Kehancuran, Hui Hui, berada di ruang pelatihan lain. Sekarang kita berada di level Raja Yu, kita dapat mencerna alam semesta dan Tian dengan sangat cepat. Ya, sekarang pada dasarnya aku bisa mencerna Dantian Universe dalam 1,5 hari, yang jauh lebih cepat daripada saat Yu Sui berada di level 9. Dilong berkata sambil tersenyum. Huo Wu juga tersenyum dan mengangguk, menunjukkan bahwa kecepatan pencernaannya juga sangat cepat. Tetapi kecepatan peningkatan kami jauh lebih lambat sekarang, karena untuk meningkatkan dari Yu Wang level 1 ke Yu Wang level 2, kami harus mencerna 1000 Dantian Universe. Dan karena saya sedang berlatih metode Rong, dan Dantian Universe saya masih memiliki beberapa terutama, saya perlu mencerna 2000 alam semesta Dantian untuk naik level. Kata Long Ge. Itu tidak memakan waktu 3000 hari, tapi menambahkan waktu untuk menyempurnakan kekuatan alam semesta, itu juga akan memakan waktu sekitar 1000 hari. Ya, artinya, dibutuhkan 11 tahun untuk mencapai level Raja Yu. Kecepatan peningkatan kami juga sangat cepat. Dibutuhkan sekitar 100.000 tahun bagi orang lain untuk meningkatkan ke level Yuang dengan cepat. Mungkin tidak perlu 10 juta tahun bagi seseorang untuk meningkatkan secara perlahan. Long Ge tersenyum dan mengangguk baiklah. Kecepatan peningkatan kami sangat cepat, tetapi Anda harus menunggu saya untuk meningkatkan setelah saya meningkatkan. Sekarang saya harus menggabungkan 2000 alam semesta Dantian untuk meningkatkan, dan Anda mencerna 1000 alam semesta Dantian. Itu bisa ditingkatkan, bukankah itu bagus? Ya, meningkatkan terlalu cepat akan membuat fondasimu lemah. Orang lain seperti Brother Long dapat dipromosikan ke level Yuang dengan mencerna 1000 Dantian Kosmos. Kamu hanya dapat dipromosikan ke level Yuang dengan mencerna 2000 Dantian Kosmos. Milikmu efektivitas tempurnya adalah jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di level yang sama, dan teknik warisanku juga memiliki teknik yang disebut teknik Xiaorong, yang dapat memperlambat kecepatan peningkatan kita, sehingga membuat efektivitas tempur kita lebih kuat. Kata Dilong. Xiaorong Fa, ya, yang disebut metode fusi kecil adalah mencerna 2 alam semesta Dantian dan membiarkan 2 alam semesta Dantian bergabung menjadi satu, dan kemudian menjadi alam semesta Dantian di dunia Dantian kita. Dengan cara ini, meskipun kita perlu mencerna 2000 Dantian alam semesta untuk ditingkatkan ke tingkat Yuang alam semesta, tetapi kekuatan kosmik dan kekuatan spiritual kita telah meningkat 2 kali lipat. Kata Dilong. Haha, teknik ini cukup ajaib. Ayo gunakan teknik ini. Dengan cara ini kita bisa meningkatkan kecepatan yang sama dengan Brother Long, dan kekuatan spiritual kita serta kekuatan alam semesta juga akan menjadi lebih kuat. Oke, ini informasi Xiaorong Fa. Dilong tersenyum, lalu memasukkan informasi Xiaorong Fa ke dalam latihan kosmik, lalu menyerahkannya kepada Huo Wu. Mengikuti Long Ge dan yang lainnya, mereka naik ke level Raja Yu. Ternyata berlian kosmik juga bisa menyimpan informasi, dan Anda memiliki ruang tersendiri. Tidak sesederhana menyimpan kekuatan alam semesta. Keuntungan menggunakan berlian kosmik untuk menyimpan informasi adalah sekali dibaca, tidak ada yang tertinggal. Jejaknya tidak akan terdeteksi oleh orang lain, yang jauh lebih aman daripada menjelajahi internet. Haha, mulai sekarang, kamu akan berlatih metode fusi kecil. Kecepatan peningkatan kita akan tetap sama. Meskipun peningkatannya sedikit lebih lambat, kita semua akan menjadi lebih kuat di level yang sama. Long Ge berkata sambil tersenyum. Baiklah, mari kita berlatih metode fusi kecil terlebih dahulu. Huo Wu tersenyum, lalu mulai membaca informasi tentang metode fusi kecil pada berlian kosmik. Dilong juga mulai berlatih metode fusi kecil, dan Long Ge juga menutup matanya dan mulai berlatih. Lapisan luar makam kaisar, bintang makam tempat alam semesta bulan perak berada.
10 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, dan bintang makam utama belum dibuka. Mungkin karena masih ada master tingkat Yuang yang bertarung satu sama lain di bintang makam cabang domain kosmik terbelakang cepat hancurkan semua jebakan dan berjuang untuk merebut peralatan ini yang paling penting artinya selama salah satu jebakan bintang makam cabang tidak hancur total, bintang makam utama tidak akan terbuka. Mengenai keterlambatan pembukaan bintang makam utama, para master tingkat Yuang di makam cabang bintang di alam semesta maju sedikit gila. Mereka terbang keluar dari makam bintang mereka satu demi satu untuk pergi ke makam cabang bintang di alam semesta terbelakang untuk melihatnya. Masih ada jebakan bintang makam yang belum dihancurkan. Selama 10 tahun, beberapa master level Yuang telah datang ke makam bintang tempat alam semesta bulan perak berada. Ketika mereka melihat bahwa angka di langit adalah 0, mereka tidak mendarat di makam bintang alam semesta bulan perak di bintang makam, mereka mencari bintang makam berikutnya, karena tujuannya bukan untuk membasmi orang, tetapi untuk menghancurkan jebakan, karena ketika bintang makam utama dinyalakan, akan ada peralatan yang lebih berharga, ramuan, dan teknik pada bintang makam utama. Dikatakan bahwa ada 1 juta peralatan tingkat kekaisaran di bintang makam utama. Ia memiliki ramuan yang dapat meningkatkan level Yuang. Ia memiliki ramuan tambahan yang dapat digunakan untuk meningkatkan Yuang tingkat ke-9 ke tingkat pertama dari Yuhuang. Ia memiliki teknik peningkatan yang menantang surga. Sama seperti teknik peningkatan yang menantang surga yang saat ini sedang dipraktikkan oleh Long Ge dan yang lainnya. Tanpa teknik yang menantang surga ini, Long Ge dan yang lainnya tidak akan bisa berlatih begitu cepat. Oleh karena itu, keterampilan itulah yang diimpikan oleh semua master. Jika Anda dapat mencerna alam semesta dan Tian dalam 2 hari, siapa yang tidak iri dengan kecepatan kultivasi itu? Kecepatan pelatihan yang sangat cepat dapat menumbuhkan sejumlah besar master super. Setelah perang diluncurkan, para master akan terus diisi ulang, sehingga mereka tidak akan terkalahkan di alam semesta. Namun, bahkan keterampilan terbaik pun tidak dapat mencapai kecepatan pelatihan seperti itu. Faktanya, Long Ge dan yang lainnya telah menggunakan air peleburan ramuan yang diberikan oleh Da Long Ge selama pelatihan mereka. Yang disebut air ramuan lele adalah air yang mempercepat pencernaan alam semesta di Dantian. Air tersebut juga telah diperiksa Long Ge melalui lensa kontak. Harganya lumayan mahal, tapi air ramuan yang meleleh ini juga bisa diencerkan. Untuk mencerna 1000 alam semesta Dantian, Long Ge dan yang lainnya hanya menggunakan 1 gram air ramuan yang meleleh. Oleh karena itu, setelah Long Ge dan yang lainnya mengencerkannya, mereka pun memberikannya itu ke Tang Yidao dan yang lainnya. Jika tidak, Tang Yidao dan yang lainnya tidak akan dapat meningkatkan versi secepat itu. Ini adalah sumber daya yang disediakan oleh Da Long Ge. Selama sumber dayanya cukup, Long Ge dan yang lainnya tentu saja dapat meningkatkannya dengan cepat. Sekarang Long Ge dan yang lainnya masih memiliki banyak air ramuan yang belum diencerkan. Hanya dari fakta bahwa Da Long Ge dengan santai memberi mereka berkilo-kilogram air ramuan, kita tahu betapa kayanya Da Long Ge. Kekayaan berlian kosmik, tetapi jika Anda membeli air ramuan yang dicairkan, Anda hanya dapat membeli paling banyak 10 kilogram. Namun, di alam kosmik yang kuat, terutama ras kosmik yang kuat, uang bukanlah masalah sama sekali bagi mereka. Yang kurang dari mereka saat ini adalah keterampilan yang menantang surga. Begitu mereka memiliki skill menantang surga dan air ramuan leleh yang bisa mereka beli sesuka hati, dijamin kecepatan upgrade mereka akan sangat cepat. Sama seperti 10 ras kosmik utama di alam semesta kaisar, keturunan langsung mereka memiliki keterampilan terbaik dan memiliki air ramuan yang meleleh. Tentu saja, kecepatan peningkatan mereka sangat cepat, dan mereka juga dapat mengembangkan lebih banyak master. Namun, satu-satunya yang benar-benar memiliki keterampilan menantang surga seperti Long Ge dan yang lainnya adalah keturunan langsung dari 10 ras kosmik utama. Di antara keturunan langsung ini, beberapa orang jenius lebih menantang surga daripada Long Ge dan yang lainnya keterampilan yang mereka peroleh lebih kuat. Kecepatan peningkatannya juga lebih cepat, tetapi Long Ge dan yang lainnya belum menemukannya. Namun, saya yakin ketika bintang makam utama diaktifkan, Long Ge dan yang lainnya pasti akan menemukannya ketika mereka pergi ke bintang makam utama. Tentu saja, para master tingkat Yuang di alam semesta yang kuat benar-benar ingin pergi ke makam bintang utama untuk bertarung dan berburu harta karun sesegera mungkin, tetapi Long Ge dan yang lainnya tidak terburu-buru. Selama periode waktu ini, Long Ge dan yang lainnya dapat berlatih dengan baik. Sekarang Long Ge dan yang lainnya hanya berada di tingkat pertama Raja Yu. Jika mereka dapat dipromosikan ke tingkat kedua Raja Yu sebelum bintang makam diaktifkan, kekuatan mereka akan meningkat. Dengan kekuatan tempur puncak Yuang level 1, mereka pada dasarnya tidak terkalahkan, kecuali mereka bertemu dengan Master Yuang level 2 atau lebih tinggi yang memiliki peralatan tingkat kekaisaran. Long Ge dan yang lainnya tidak harus menjadi seperti itu, takut sama sekali. Bintang makam alam semesta bulan perak, istana tempat Long Ge dan yang lainnya berada.
Di aula istana, Long Ge, yang lainnya dan Raja Kehancuran jarang berhenti berlatih, tetapi menikmati makanan lezat di aula. Long Ge dan yang lainnya menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih, namun sesekali setelah berlatih, mereka makan malam bersama di aula dan menikmati makanan lezat, karena sesekali bersantai akan memberi mereka motivasi lebih untuk berlatih. 10 tahun. Ini berlalu begitu cepat, kata Long Ge sambil meminum secangkir teh. Yah, kamu telah membuat kemajuan besar dan siap untuk dipromosikan ke Raja Yu tingkat kedua, tapi aku masih di puncak Raja Yu tingkat 9. Raja Kehancuran tersenyum, lalu makan buah-buahan yang lezat. Ada banyak minuman di atas meja di aula. Ada juga berbagai jenis buah-buahan untuk dinikmati Long Ge dan yang lainnya. Haha, jika kamu melangkah lebih jauh, kamu akan menjadi Master Yu Huang tingkat pertama. Pada saat itu, pada dasarnya kamu tidak akan terkalahkan di lapisan luar makam kaisar. Jadi, meskipun kamu tidak dapat melihat kemajuanmu, kekuatanmu akan sama. Ini terus berkembang. Begitu kami mencapai level Kaisar Yu, kami semua akan bergabung denganmu. Long Ge meletakkan tehnya dan berkata sambil tersenyum. Haha, saya yakin bahwa saya akan mampu mencapai Yu Huang tingkat pertama dalam waktu 100 tahun. Setelah 10 tahun berlatih keras, saya menemukan bahwa saya semakin dekat ke tingkat pertama Yu Huang. Kehancuran tertawa. Berapa tahun lagi? Huohu bertanya sambil meminum teh susu sambil bertanya. 23 tahun kerja keras masih dibutuhkan, kata Raja Kehancuran. Lalu bagaimana kalau kita berlatih keras di sini selama 23 tahun dan menunggu sampai kamu mencapai tingkat pertama Kaisar Yu sebelum memasuki bintang makam utama? Haha, setelah 23 tahun, kita juga akan menjadi penguasa Raja Yu tingkat ketiga. Sungguh luar biasa bisa memasuki bintang makam utama dengan kekuatan seperti itu. Long Ge berkata sambil tersenyum. Benar, jika kita memasuki bintang makam utama dengan kekuatan yang luar biasa, itu akan menjadi terlalu tak terkalahkan dan tidak ada kesenangan. Akan lebih baik untuk terus berjuang dan berkembang serta maju di bintang makam utama. Berkata sambil tersenyum. Sedangkan untuk pengasingan dan latihan keras, tidak ada yang bisa membuatku merasa sedikit bosan. Haha, oke, berjuang, mencari, dan meningkatkan pada saat yang sama, ini yang terbaik. Kata Dilong sambil tersenyum, sifat suka berperangnya terungkap lagi. Tapi kapan bintang makam utama akan dinyalakan? Kata Huohu. Tepat ketika Huohu mengatakan ini, guntur tiba-tiba menggelegar di atas bintang makam di domain alam semesta bulan perak, dan kemudian lubang hitam lain langsung muncul. Saya melihat deretan kata-kata besar tertulis di sebelah lubang hitam ini. Bintang makam utama telah dibuka, berisi 1 juta peralatan tingkat kerajaan, berbagai ramuan tingkat atas, dan teknik menantang surga. Bintang makam utama akhirnya diaktifkan, kata Raja Kehancuran dengan semangat. Long Ge dan yang lainnya juga memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Tidak peduli siapa yang melihat deretan kata-kata besar, mereka akan bersemangat. 1 juta peralatan kelas kerajaan. Jika Anda mendapatkannya, tingkat kekaisaran yang lebih rendah bernilai 100 miliar berlian alam semesta, dan tingkat menengah kerajaan bernilai 1 triliun berlian alam semesta. Berlian kerajaan kelas atas bernilai 10 triliun berlian kosmik, dan tak ternilai harganya tetapi tidak tersedia. Selain perlengkapan tingkat kerajaan tersebut, ada juga berbagai ramuan tingkat atas dan teknik menantang surga. Saudara Gray, apakah kamu siap memasuki makam bintang? Long Ge bertanya. Apakah kamu tidak masuk? Bukankah kita sepakat bahwa kita akan bertarung, berburu harta karun, dan meningkatkan pada saat yang sama? Kita hampir mencapai tingkat kedua Raja Yu. Kami berencana untuk memasuki bintang makam utama ketika kita mencapai tingkat kedua Raja Yu. Oke, aku akan menunggumu. Jika aku masuk sendirian, aku akan sendirian dan mudah dihancurkan oleh orang lain. Kata Raja Kehancuran, Gray. Yah, bintang makam utama baru saja dimulai dan pertarungannya adalah yang paling brutal. 1000 master tingkat Yuang teratas di alam semesta semuanya memasuki bintang makam utama. Bahkan jika hanya 4 orang seperti kita yang memasuki setiap bintang sub makam, ini masih merupakan waktu yang paling ganas. Setidaknya 400 miliar masuk hanya ada 1 juta peralatan tingkat kekaisaran untuk master tingkat Yuang. 400 miliar untuk bersaing memperebutkan 1 juta keping setara dengan 400.000 master tingkat Yuang yang bersaing untuk satu peralatan tingkat kekaisaran, jadi pertarungan adalah yang paling intens di tingkat kekaisaran awal. Huohu menganalisis. Orang-orang yang terbasmi di awal pasti adalah master tingkat Yuang yang lebih lemah. Master tingkat Yuang yang kuat seharusnya tetap tinggal. Situasi di depan kacau dan ada banyak master tingkat Yuang. Kita mungkin dibantai oleh yang lain setelah kita masuk. Belum tentu mungkin untuk turun, jadi dalam lingkungan kacau di awal, kekuatan absolut tidak akan terlihat banyak. Ketika jumlah master level Yuang di dalam berkurang 90%,
itu belum terlambat kita untuk masuk lagi. Kata Dilong. Haha, kamu tidak perlu berkata apa-apa lagi, aku akan menunggumu. Raja Kehancuran tertawa. Baiklah, kalau begitu mari kita tingkatkan pelatihan kita dan berusaha untuk mencapai tingkat kedua Raja Yu secepat mungkin. Longge berkata sambil tersenyum. Oke, aku akan membantumu melindungi hukum. Terkadang beberapa master level Yuang yang mendapat berita tentang dibukanya bintang makam utama akan terbang dari lubang hitam di alam semesta bulan perak. Meski lubang hitam hanya bisa masuk dan keluar sekali, ada beberapa master level Yuang teratas di dunia tersembunyi yang belum datang ke Graveyard Star. Belum tentu mereka akan datang saat ini, kata Raja Kehancuran, Gray. Terima kasih banyak, Saudara Hui. Longge berkata sambil tersenyum, lalu terbang ke ruang pelatihan mereka bersama Huo Wu dan Dilong, dan mulai meluncurkan sprint terakhir menuju Raja Yu tingkat kedua. Raja Kehancuran sedang duduk di aula istana, berlatih sambil melindungi Longge dan yang lainnya. Faktanya, dia bisa melakukannya tanpa perlindungan, karena pertahanan perisai pertahanan warna-warni yang dipasang oleh Huo Wu cukup kuat ada di sini. Cegah master level Yuang lainnya mendekat, sehingga Longge dan yang lainnya dapat berkonsentrasi pada pelatihan dan naik ke Yuang level 2 sesegera mungkin. Dengan dibukanya makam utama bintang, berita menyebar ke seluruh alam semesta seperti gelombang. Para master di Tomb Star tidak bisa lagi menahan diri, dan bergegas ke lubang hitam menuju Tomb Star utama satu persatu. Terutama di alam semesta sekuat Emperor Universe Domain, master level Yuang mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi, mereka sudah lama menunggu bintang makam utama terbuka, lalu memasuki bintang makam utama untuk membasmi master level Yuang dari alam semesta lain. Dan berita pembukaan bintang makam utama juga telah sampai ke ponsel para master tingkat Yuang yang tersembunyi itu. Para master tingkat Yuang yang tersembunyi yang tidak peduli dengan harta karun di perangkap bintang makam itu sudah berada di tingkat ke-9 para master puncak Yuang. Bagi mereka, hanya peralatan tingkat kerajaan yang layak diperjuangkan. Peralatan kerajaan berkualitas tinggi hanyalah awan bagi mereka, mereka memiliki terlalu banyak. Sekarang setelah bintang makam utama terbuka, para master Yuang tingkat 9 yang tersembunyi itu telah dikirim satu demi satu, terbang ke lubang hitam bintang makam masing-masing, dan kemudian terbang ke lubang hitam bintang makam utama. Alhasil, bintang makam utama mulai bertarung dengan gila-gilaan. Bintang makam tempat alam semesta kaisar berada. Master tingkat Yu Raja dari 10 ras kosmik utama, serta master tingkat Yu Raja dari beberapa ras kuat lainnya di alam semesta, telah berhenti bertarung. Setelah mengatur formasi mereka, mereka mulai terbang ke dalam kegelapan lubang bintang makam utama. Di bintang makam masing-masing, berbagai ras dapat bertarung satu sama lain, namun begitu mereka memasuki bintang makam utama, setiap domain alam semesta mewakili kehormatan domain alam semesta masing-masing. Oleh karena itu, mereka tetap bersatu dan bekerja sama. Tentu saja, ada juga orang-orang dengan motif tersembunyi yang licik di antara mereka, namun mereka tidak berani melakukannya secara terang-terangan. Tepat setelah bintang makam utama dibuka, 10 juta master tingkat Raja Yu dari alam semesta kaisar memasuki lubang hitam satu demi satu, menjadikannya alam semesta terkuat di antara 1000 alam semesta. Mereka juga memiliki jumlah master tingkat Yuang terbesar, dan di antara begitu banyak master. Yang terburuk juga memiliki kekuatan tempur Yuang tingkat ke-9, yang menunjukkan teror alam semesta kaisar. Setelah master tingkat Raja Yu dari alam semesta kaisar memasuki bintang makam utama, master tingkat Raja Yu dari domain kosmik lain juga terbang dari bintang makam cabang masing-masing ke dalam lubang hitam yang menuju ke bintang makam utama. Di antara pasukan Yuang di alam semesta kaisar, Han Yu dari suku Es juga terbang ke dalam lubang hitam. Han Yu adalah master tingkat 8 dari Raja Yu dan keturunan langsung dari suku Es. Perlakuannya jauh lebih tinggi daripada Han Si dan Han Yao. Oleh karena itu, peralatan yang dimilikinya adalah peralatan kelas kerajaan dan kelas menengah. Kekuatan tempur eksplosifnya telah mencapai level Yu Huang level 2. Dengan kekuatan tempur yang begitu kuat, dia pasti bisa memasuki bintang makam utama untuk mencari perlengkapan tingkat kekaisaran tersebut. Tentu saja, ada lebih banyak master daripada Han Yu, tapi Han Yu sudah cukup kuat. Ketika Han Yu terbang ke dalam lubang hitam, dia melihat bintang makam utama yang sangat besar. Bintang makam utama ini 10.000 kali lebih besar dari bintang submakam. Bahkan jika master tingkat Yuang kuadriliun masuk, dia tidak akan merasa sesak. Dan sekarang hanya ada sekitar 1 triliun master level Yuang yang memasuki bintang makam utama, jadi tidak ada kerumunan sama sekali. Han Yu melihat ke arah ahli tingkat Yuang yang melewati lubang hitam, dan kemudian melihat ke bintang makam utama yang besar melalui celah di antara kerumunan orang, dan melihat sejumlah besar tertulis di langit bintang makam utama 1 juta. 1 juta. Angka ini mewakili jumlah perlengkapan tingkat kerajaan di bintang makam utama, dan juga mewakili jumlah jebakan.
Ramuan dan keterampilan tingkat tinggi tersebut dilepaskan bersamaan dengan peralatan tingkat kekaisaran. Selama Anda mengambil peralatan tingkat kekaisaran, Anda bisa mendapatkan ramuan tingkat tinggi dan keterampilan yang menantang surga dari peralatan tingkat kekaisaran. 1 juta. Haha, artinya belum ada yang pergi ke makam bintang untuk menghancurkan jebakan itu. Sepertinya kesempatanku telah tiba. Aku harus mengambil beberapa perlengkapan tingkat kekaisaran. Han Yu tersenyum, dengan wajah yang luar biasa tampan bersinar lampu bergerak, dan kemudian dia langsung berubah menjadi aliran cahaya biru dan terbang menuju bintang makam utama. Kenapa kamu bilang Han Yu? Karena Han Yu adalah sepupu dari Han Si dan Han Yao. Meskipun ia termasuk jenis tanaman ubi jalar, ia masih relatif berkerabat. Han Yu adalah keturunan langsung, sedangkan Han Si dan Han Yao adalah keturunan luar bertahun-tahun yang lalu. Han Yu menerima kabar bahwa Han Si dan Han Yao terbasmi. Peristiwa itu terjadi di sebuah makam bintang. Saat itu, Han Yu bertekad untuk membalaskan dendam Han Si dan Han Yao. Adapun cara balas dendamnya sangat sederhana, karena perlengkapan kekaisaran tingkat rendah milik Han Si dan Han Yao diberikan oleh Han Yu. Pada kedua peralatan tersebut, Han Yu juga meninggalkan jejaknya sendiri. Tanda ini tidak dapat ditemukan oleh orang lain. Tetapi jika Han Yu menemukan dua peralatan kekaisaran tingkat rendah ini, dia pasti akan menjadi orang pertama yang melakukannya. Saatnya untuk mengenalinya, dan kemudian Han Yu akan tahu bahwa master yang memiliki dua peralatan inferior kekaisaran itu adalah musuhnya. Jika dia bisa mengalahkannya, dia pasti akan membalas dendam menyerah. Han Yu bukanlah orang bodoh, meskipun dia memiliki perasaan yang besar terhadap Han Si dan Han Yao, namun perasaannya tidak cukup penting untuk mengorbankan nyawanya. Peralatan tingkat kekaisaran sangat istimewa. Misalnya, jika Anda memiliki satu peralatan tingkat kekaisaran yang lebih rendah, maka jika Anda diberikan 9 peralatan tingkat kekaisaran yang lebih rendah, efek peningkatan kekuatan tempur Anda akan meningkat. Ini juga alasan mengapa Han Yu memberikan peralatan kekaisaran tingkat rendah kepada kedua sepupunya. Sekarang Han Yu datang ke bintang makam utama, itu bukan untuk bersaing memperebutkan peralatan kekaisaran tingkat menengah, tetapi juga untuk peralatan kekaisaran bermutu tinggi. Sama seperti Long Ge dan yang lainnya, cukup memiliki satu sarung tangan kekaisaran berkualitas tinggi. Jika Anda menginginkan lebih, itu hanya akan meningkatkan kekuatan pertahanan Anda sedikit, tetapi peningkatan kekuatan serangan tidak akan banyak. Oleh karena itu, tujuan Han Yu datang ke makam utama bintang tetap sama, yaitu untuk merebut sebuah perlengkapan kekaisaran berkualitas tinggi, namun kini ia memiliki misi tambahan, yaitu untuk membalaskan dendam Han Si dan Han Yao. Saat master tingkat Yuang dari berbagai domain alam semesta masuk, pertarungan di bintang makam utama secara resmi dimulai. Di samping jebakan yang indah, master tingkat Yuang mulai bertarung satu sama lain. Peralatan yang dikenakan oleh master level Yuang lainnya ada di sini. Dalam pertempuran ini, terlihat jelas bahwa master level Yu King dari Emperor S Universe lebih unggul. Master level Yu King dari Emperor S Universe terus membantai master level Yu King dari alam semesta lain. Pergi, mereka yang berasal dari alam semesta lain. Master level Yuang hanya bisa terus melarikan diri dan kemudian mencari jebakan yang belum dihancurkan oleh siapapun. Tentu saja, ada beberapa master tingkat Raja Yu di domain alam semesta yang lebih kuat dari yang lain. Mereka juga dapat membasmi master tingkat Raja Yu di domain alam semesta Kaisar untuk merebut peralatan tingkat kekaisaran tersebut. Singkatnya, pertarungan sengit dimulai di makam bintang utama. Namun, karena terlalu banyak master level Yuang, masih ada lebih banyak pertarungan di awal dan banyak jebakan dihancurkan berkurang, jebakannya dihancurkan dengan lebih cepat. Ini akan dipercepat secara signifikan. Sekarang setiap jebakan berisi perlengkapan tingkat kekaisaran mana yang tidak iri. Meskipun bintang makam utama telah dibuka dan pertempuran untuk merebut peralatan kelas kekaisaran telah dimulai, Long Ge dan yang lainnya masih berlatih di bintang makam mereka sendiri. Wosh wosh wosh, beberapa aliran cahaya terbang di atas istana tempat Long Ge dan yang lainnya berlatih. Setiap aliran cahaya adalah lintasan penerbangan dari master puncak tingkat 9 Raja Yu. Hah, kenapa ada istana di sini? Ada ahli di dalam. Itu Gray, penguasa kehancuran. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Mengapa mereka belum memasuki bintang makam utama saat dihidupkan? Saya tidak tahu, tapi ada 3 master level Yuang yang berlatih di sebelah saya. Jangan khawatir, meskipun kita bisa mengalahkan Raja Kehancuran Abu-Abu, kita harus membayar mahal. Melihat Raja Kehancuran Abu-Abu sepertinya melindungi 3 master tingkat Yuang, maka kita tidak perlu mengganggu mereka. Penting untuk memasuki bintang makam utama. Ya, kami telah hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun, dan sekarang kami pergi ke makam utama bintang hanya untuk membeli peralatan tingkat kekaisaran. Kami tidak bisa membuang waktu di sini. Setelah kami mendapatkan peralatan tingkat kekaisaran, kami bisa tinggalkan bintang makam utama. Aliran cahaya tersebut tidak berhenti sama sekali setelah saling mengirimkan pesan,
dan terbang langsung ke lubang hitam menuju ke makam bintang utama. Haha, ini sudah merupakan gelombang ke-9 dari master tingkat Yu King tersembunyi yang telah memasuki bintang makam utama. Ada total 33 master Yu King tingkat 9. Tampaknya ada begitu banyak Yu King master puncak tingkat 9 yang tersembunyi di Silver Moon Universe. Kekuatan mereka juga sangat kuat. Jika mereka bersaing untuk 10 raja teratas di Silver Moon Universe, mereka dijamin memiliki kekuatan untuk masuk 10 besar bintang makam utama sangat hidup. Raja Kehancuran tersenyum dalam hatinya, pikirnya. Ran juga mendeteksi gelombang master level Yuang yang terbang dari Tombstar mereka ke lubang hitam utama Tombstar, tapi dia mengabaikannya. Dia sekarang menunggu Longge dan yang lainnya naik ke Yuang level 2, dan dia juga ada di sana. Dia terus berlatih, berharap untuk dipromosikan ke level Yu Huang sesegera mungkin. Setelah Longge dan Dilong membasmi Hansi dan Haniao, dia juga memiliki peralatan tingkat rendah kekaisaran. Ketika master tingkat Yu Huang menggunakan peralatan tingkat kekaisaran, mereka akan meledak dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Pada saat itu, mereka tidak akan terkalahkan di bintang makam utama. Oleh karena itu, Raja Kehancuran, Gray, juga berlatih dengan serius. Di ruang pelatihan tempat Longge dan yang lainnya berada, Longge dan yang lainnya meluncurkan serangan terakhir mereka ke Raja Yu tingkat kedua, yang dilindungi oleh Raja Kehancuran Abu-Abu. Dengan perlindungan perisai pertahanan warna-warni Fire Dance, mereka dapat berlatih dengan sepenuh hati. Longge sudah mencerna alam semesta Dantian ke-2000. Selama yang ini dicerna dan fusi berhasil, dia akan dipromosikan ke Raja Yu tingkat kedua. Dilong dan Huohu juga menggunakan metode fusi kecil untuk menggabungkan dua alam semesta Dantian menjadi satu alam semesta Dantian, dan kemudian mencernanya. Meskipun mereka hanya memiliki 1000 alam semesta Dantian lagi, peningkatannya adalah 2000 energi alam semesta Dantian, yang juga memungkinkan mereka untuk menggabungkannya berlatih pada waktu yang sama dengan Longge, dan peningkatan kekuatan tempur mereka juga sangat kuat. Saat siap untuk ditingkatkan, Longge dan yang lainnya telah membangun formasi pengumpulan Qi. Dalam formasi ini, Longge dan yang lainnya menghancurkan lebih dari 900 juta berlian kosmik. Kekayaan sebesar itu adalah sesuatu yang Longge dan yang lainnya tidak pernah berani bayangkan sebelumnya. Namun, setelah memasuki Graveyard Star, mereka membasmi banyak master level Yuang dan memperoleh 1 triliun berlian kosmik, ditambah hampir 10 triliun peralatan pil. Hanya Longge dan yang lainnya yang tidak terlalu peduli dengan 900 juta berlian kosmik. Bahkan Raja Kehancuran Hui Hui, yang membantu Longge dan yang lainnya untuk melindungi hukum di luar, mau tidak mau merasa sedikit berlebihan atas perilaku Longge dan yang lainnya. Haha, bagaimana saya bisa memiliki begitu banyak kekayaan ketika saya berada di tingkat pertama Raja Yu? Setelah peningkatan, saya harus mengandalkan latihan jangka panjang untuk mengkonsolidasikan level saya. Saya tidak menyangka sekarang Longge dan para yang lain dapat mengandalkan berlian penghancur alam semesta untuk mendapatkan kekuatan kosmik dalam jumlah besar. Dan kemudian secara langsung mengkonsolidasikan level Yuang mereka, itu benar-benar terlalu mewah. Raja Kehancuran tertawa dalam hatinya, tetapi dia juga tahu bahwa Longge dan yang lainnya memiliki kekayaan sebesar itu, dan Raja Kehancuran Hui memiliki 5 triliun berlian alam semesta. Longge dan yang lainnya memiliki 1 triliun berlian kosmik, yang tentunya tidak terlalu banyak. Ini juga keuntungan dari bisa bertarung melampaui level. Jika Longge dan yang lainnya hanya memiliki kekuatan tempur Raja Yu level 1, bagaimana mereka bisa membasmi master yang telah mencapai puncak Raja Yu level 9 dan mendapatkan kekuatan sebesar itu, jumlah kekayaan. Apa yang Longge dan yang lainnya sedang bangun adalah formasi pengumpulan Sacai Qi. 3 lingkaran besar dihubungkan bersama untuk membentuk segitiga sama sisi. Longge digantung di salah satu lingkaran. Di bawah lingkaran ini, ada lebih dari 300 juta berlian kosmik yang Longge hancurkan berkeping-keping. Berlian kosmik yang dihancurkan Longge semuanya terbuat dari logam. Kekuatan emas alam semesta mengelilingi Longge seperti kolam kecil. Setelah Hui Longge ditingkatkan, kekuatan kosmik metalik ini akan diserap ke dalam tubuh Longge, mengkonsolidasikan level Yuang Longge. Kaisar Naga juga digantung di atas formasi melingkar, dengan kolam kecil berwarna merah menyala di bawahnya. Ini semua adalah kekuatan alam semesta yang disebabkan oleh api. Setelah beberapa saat, setelah Naga Kaisar ditingkatkan, dia juga harus menyerap semua kekuatan alam semesta atribut api. Di bawah formasi melingkar di mana Huohu berada, terdapat berlian berwarna-warni. Ini adalah campuran kekuatan kosmik dari berbagai atribut. Mereka dibentuk oleh Huohu yang menghancurkan lebih dari 300 juta berlian kosmik dari berbagai atribut alam semesta yang diserapnya perlu dicampur, sama seperti saat ia mencerna alam semesta dalam dantiannya, semakin banyak belang semakin baik. Ding cahaya keemasan akhirnya menyinari tubuh Longge. Setelah lebih dari 11 tahun berlatih,
Long Ge akhirnya mencerna 2000 alam semesta dantian dan mengintegrasikan alam semesta dantian ini ke dalam alam semesta dantian asli untuk membentuk alam semesta dantian raksasa. Dan alam semesta dantian raksasa, energi kuat alam semesta dantian ini telah melampaui batas Yuang level 1, memungkinkan Long Ge naik ke Yuang level 2. Setelah peningkatan, kekuatan mental Long Ge juga meningkat pesat, dan dia dipromosikan ke Yuang tingkat keempat dalam sekejap. Pada saat yang sama, Long Ge mulai dengan rakus menyerap kekuatan kosmik logam dalam formasi melingkar untuk mengkonsolidasikan Yu-nya level Wang. Pada saat yang sama, itu memperkuat tubuhnya dan membuat tubuhnya lebih kuat. Ding pada saat yang sama, lampu merah menyala di tubuh Dilong, dan Dilong akhirnya mencerna alam semesta dantian yang ke-1000 dan naik ke Yuang tingkat kedua. Setelah mencapai tingkat kedua Raja Yu, Dilong juga menyerap kekuatan alam semesta yang dikaitkan dengan api dalam formasi melingkar. Sambil mengkonsolidasikan tingkat Raja Yu, ia memperkuat tubuhnya dan meningkatkan kekuatan mentalnya. Ding Huohu juga meningkatkan. Ada kilatan cahaya warna-warni di tubuhnya. Huohu langsung dipromosikan dari Raja Yu tingkat pertama ke Raja Yu tingkat kedua melonjak langsung dari formasi melingkar. Memasuki tubuh Huohu mengkonsolidasikan level Yuang Huohu. Haha, Long Ge dan yang lainnya akhirnya ditingkatkan. Setelah mereka ditingkatkan, mereka menggunakan peralatan kekaisaran terbaik. Kekuatan tempur mereka diperkirakan telah mencapai puncak Yu Huang level 1. Raja kehancuran tertawa di dalam hatinya di istana di luar, tapi kekuatan mentalnya telah merasakan bahwa Long Ge dan yang lainnya telah menjadi lebih kuat, tetapi Raja kehancuran masih yang paling kuat sekarang. Setelah dia memiliki peralatan kekaisaran tingkat rendah, kekuatan tempurnya telah mencapai Yu Huang level 2. Tentu saja itu hanya mengacu pada kekuatan serangan. Dia masih belum tahu cara berteleportasi seperti Master level Yu Huang, tapi dia memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat. Itu hanya cukup baginya untuk mendominasi Tombstar. Di ruang pelatihan, Long Ge dan yang lainnya dengan rakus menyerap kekuatan kosmik cair. Setelah 6 jam, mereka akhirnya menyerap kekuatan kosmik dalam formasi masing-masing dan mengkonsolidasikan Yuang level 2 mereka. Pada saat ini, Long Ge dan yang lainnya merasakan gelombang kekuatan alam semesta di tubuh mereka dan peningkatan kekuatan mental mereka hampir pada saat yang bersamaan. Haha, kita akhirnya mencapai Raja Yu tingkat kedua, dan kita menjadi lebih kuat lagi. Meskipun kekuatan tempur kita hanya meningkat sedikit setelah menggunakan sarung tangan kekaisaran berkualitas tinggi, jika kita tidak menggunakan sarung tangan kekaisaran berkualitas tinggi sarung tangan kekaisaran, kekuatan tempur kita akan menjadi 2 kali lipat. Long Ge berkata sambil tersenyum. Yah, ternyata kalian berdua paling banyak hanya bisa terikat dengan Kakak Gray. Sekarang dengan bantuanku, siapapun di antara kalian bisa terikat dengan Kakak Gray. Kata Huohu sambil tersenyum. Haha, kamu sangat bangga setelah naik level, dan kamu bilang kamu bisa melawanku sendirian. Ayo, kata Raja Kehancuran sambil tersenyum abu-abu, lalu terbang langsung ke ruang pelatihan Long Ge dan yang lainnya. Oke, kita baru saja akan menguji kekuatan bertarung kita saat ini. Biarkan aku bertarung dengan Kakak Gray dulu. Kata Dilong sambil tersenyum. Xiaolong sangat kuat, kamu seharusnya tidak membutuhkan bantuanku, kan? Huohu tertawa di sampingnya. Ya jika aku tidak memiliki suster Huohu untuk membantuku, bukankah aku akan dipukuli habis-habisan oleh Kakak Gray? Kata Dilong sambil tersenyum pahit. Belum tentu, aku akan bertarung berdampingan denganmu. Kata Long Ge sambil tersenyum. Haha, lagi pula, kalian berdua masih bertarung melawanku sendirian. Gray, Raja Kehancuran, tertawa. Haha, siapa 2 master di tingkat kedua Raja Yu yang berani menantang master di puncak tingkat ke-9 Raja Yu? Kita sudah bisa bangga jika tersiar kabar. Long Ge tertawa keras. Haha, 2 dari 10 Raja Alam Semesta Agung yang mana yang akan bergabung untuk menghadapiku? Salah 1 dari 10 Raja Alam Semesta Agung. Apakah kamu akan bertarung? Jika kamu tidak bertarung, kamu akan langsung pergi ke makam bintang utama. Kata Huohu dari samping. Tentu saja kita akan bertarung, tapi bertarung di sini mungkin akan menghancurkan istana. Ayo bertarung di luar. Oke, Dilong dan Gray mengangguk. Kemudian mereka terbang keluar istana bersama-sama dan pergi ke langit makam bintang untuk bersiap berperang. Selanjutnya, Long Ge dan Dilong bertarung melawan Raja Kehancuran di langit. 3 dari 10 Raja Alam Semesta Bulan Perak bertarung di langit. Sungguh mengasyikkan. Bagaimanapun, Long Ge itu abadi. Bahkan jika Master Yu Huang tingkat 9 datang untuk menyerang Long Ge dapat bertahan. Dan sekarang dengan peningkatan kekuatan Long Ge bahkan dapat mengalahkan 2 pertahanan yang dibuat kembali oleh Da Long Ge kemudian. Penutup melindungi permukaan tubuh, dan jika itu benar di masa depan jika kekuatannya ditingkatkan lebih lanjut, perisai pertahanan yang dipasang oleh Da Long Ge mungkin dapat melindungi bagian luar tubuh. Namun,
Long Ge menemukan bahwa pasti ada suatu hari ketika perisai pertahanan yang dipasang oleh Da Long Ge menjadi tidak efektif, tetapi hari itu seharusnya sudah lama sekali dari sekarang. Mungkin itu tidak akan efektif sampai Anda mencapai level Yu Huang. Kombinasi Long Ge dan Di Long memiliki keunggulan, sehingga Di Long tidak akan terluka parah. Raja kehancuran awalnya lebih kuat dari Long Ge dan Di Long secara bersamaan. Sebaliknya, dia berada pada posisi yang dirugikan. Dua master dengan kekuatan tempur puncak Yu Huang tingkat pertama memiliki keuntungan melawan master dengan kekuatan tempur Yu Huang tingkat kedua. Namun, meskipun Raja Kehancuran berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia tetap tidak terkalahkan, karena setiap kali dia berada dalam posisi yang sangat dirugikan, dia dapat menggunakan keunggulan kecepatannya untuk menjauhkan dirinya dari Long Ge dan yang lainnya, lalu bertarung lagi, sehingga berdiri di daftar teratas. Tak terkalahkan, inilah keunggulan kekuatan tempurnya yang tinggi. Tidak hanya kekuatan serangannya yang kuat, tetapi juga sangat cepat. Setelah 3/10 besar Yu King bertarung sengit selama beberapa jam, mereka akhirnya berhenti bertarung. Pada saat ini, Long Ge dan Di Long telah sepenuhnya menguasai kekuatan kosmik tingkat kedua dari Yu Kings dan dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka. Haha, aku akhirnya memahami sepenuhnya level saat ini. Apakah sudah waktunya pergi ke makam bintang utama? Kata Di Long sambil tersenyum. Aku seharusnya pergi, tapi sekarang ada yang harus kulakukan. Apa yang terjadi? Tanya Di Long. Putraku, istri dan anak perempuanku akan naik. Kata Long Ge. Xing Yun, Xiao Di, dan Yi akan naik. Huo Hu bertanya dengan gembira, lalu berubah menjadi aliran lampu hijau dan langsung terbang ke sisi Long Ge. Ya, hanya 3 jam kemudian, kata Long Ge. Di mana kamu berencana untuk naik? Tanya Raja Kehancuran Abu-Abu. Pertanyaan ini sangat luas, karena seorang master seperti Raja Kehancuran. Ada 9.999 alam semesta dantian di dunia dantian. Adalah normal bagi master tingkat Yubing untuk kadang-kadang naik ke alam semesta. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menentukan tempat yang cocok bagi bawahan Anda untuk naik, seperti Raja Kehancuran. Tempat yang dia tetapkan untuk kenaikannya adalah di kota kehancuran, sehingga para master yang naik dari alam semesta dantiannya akan memahaminya, sehingga menumbuhkan lebih banyak master. Saya awalnya memutuskan untuk tinggal di kota Longfeng. Tetapi untuk putra, istri, dan anak perempuan saya ingin mereka terbang ke sini. Saudara Long, apakah Anda ingin anak dan istri kita naik ke bintang pemisah makam ini? Ya, ini adalah kesempatan. Bisa dibayangkan ahli di tingkat Yu Huang tidak bisa masuk ke makam kaisar, dan ahli di bawah tingkat Yu Shuai tidak bisa masuk ke makam kaisar. Apa alasannya? Tentu saja, makam kaisar memungkinkan lebih banyak ahli tingkat rendah untuk bersaing. Jika ahli tingkat Yu Huang bergabung, tidak akan ada pertempuran. Tempat ini akan didominasi oleh ahli tingkat Yu Huang, kata Huo Hu. Lalu kenapa tidak membiarkan ahli di bawah level Yu Shuai masuk? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Huo Hu mulai berpikir. Kaisar Naga dan Raja Kehancuran juga mulai mempelajarinya. Mereka menemukan bahwa gravitasi makam kaisar lebih besar daripada gravitasi wilayah kosmik, dan kekuatan kosmos juga lebih kuat. Gravitasi di sini relatif kuat, dan master tingkat Yubing mungkin terluka jika mereka terbang. Haha, ini alasannya. Long Ge tertawa. Alasan ini sudah fatal. Apakah kamu ingin melihat anak dan istri kita terluka begitu mereka naik ke alam semesta? Haha, jika kamu peduli, kamu akan berada dalam kekacauan. Bukankah kamu ada di sini? Kamu bisa memberi mereka bantuan dan membiarkan mereka beradaptasi dengan lingkungan seperti itu. Lalu kami akan memberi mereka peralatan yang bagus dan tingkat raja, dan mereka bisa tertarik seperti itu. Ini tempat yang sangat besar untuk berlatih. Kata Long Ge sambil tersenyum. Haha, benar, aku lupa. Huo Hu tertawa. Haha, ini disebut kepedulian dan kekacauan. Kata Long Ge sambil tersenyum. Saat Xing Yun, Yi, Xiao Di dan lainnya naik, kekuatan kosmik yang kuat di sini akan membuat budidaya mereka lebih efektif dengan setengah usaha. Haha, selain skill tingkat lanjut kita dan air ramuan yang meleleh, kecepatan upgrade mereka harus lebih cepat dari kecepatan upgrade kita saat itu. Haha, mungkin mereka akan dipromosikan ke level Yu Shuai dalam beberapa tahun. Setelah mencapai level Yu Shuai, mereka bisa terbang keluar dari lubang hitam ini, kata Long Ge sambil tersenyum. Kita masih memiliki 2 kristal penyelamat jiwa. Mari kita berikan satu kepada mereka agar mereka aman saat terbang. Haha, kami sudah memikirkan segalanya untuk mereka, tapi mereka belum naik. Kata Long Ge sambil tersenyum. Kalau begitu tunggu saja, aku juga ingin melihat seberapa baik anak-anakmu. Kemudian, dalam 3 jam berikutnya, Long Ge dan yang lainnya menunggu di makam bintang sampai Long Xingyun dan yang lainnya naik. 3 jam kemudian, dengan kilatan cahaya putih, Long Xingyun, Qian Wudi,
dan Long Yi melonjak ke makam bintang, dan kemudian Huohu langsung memberikan mantra tambahan pada mereka hijau. Ayah, Ibu, Paman Xiao Long. Long Xingyun dan Long Yi berteriak penuh semangat, lalu memeluk Long Ge, Huohu, dan Di Long juga menyapa Huohu dan memeluknya. Tentu saja Long Ge dan yang lainnya sangat senang. Setelah bertukar salam singkat, Long Ge memberitahu Long Xingyun dan yang lainnya tentang situasi mereka saat ini, yang mengejutkan Long Xingyun dan yang lainnya. Wow, ini Graveyard Star. Apakah ini kuburan master tingkat Yu Huang? Long Xingyun berkata dengan terkejut. Yah, meskipun ini kuburan, kekuatan alam semesta sangat kuat, dan gravitasinya juga sangat kuat. Akan sangat bermanfaat bagimu untuk berlatih di sini, dan dapat membuat latihanmu lebih efektif dengan setengah usaha. Kata Long Ge sambil tersenyum. Haha, baiklah, ayah, kami akan berlatih di sini, dan kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Long Xingyun berkata sambil tersenyum. Oke, aku akan memberimu semua yang kamu butuhkan untuk berkultivasi. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu memberi Long Xingyun dan yang lainnya cukup dantian Universe Diamond, peralatan kelas tampan, peralatan kelas raja, air pil fusion, dan pil tambahan. Yao, Huohu merasa lebih kasihan padanya. Dia berharap dia bisa memberikan sarung tangan kelas kekaisarannya kepada Long Xingyun dan yang lainnya, tetapi mereka dihentikan oleh Long Ge dan yang lainnya karena mereka harus bertarung secara utama, bintang makam. Tanpa Huohu dengan kemampuan tambahan mereka, akan sangat berbahaya bagi mereka untuk pergi ke makam bintang. Long Xingyun dan yang lainnya tidak mau menerimanya, jadi Huohu hanya bisa menyerah. Akhirnya, Long Ge dan yang lainnya menggali lubang yang dalam di tanah, dan kemudian memberikan gua tersebut kepada Long Xingyun dan yang lainnya, memungkinkan mereka untuk berlatih di dalam lubang tersebut. Long Xingyun dan yang lainnya Song dan yang lainnya hendak berangkat ke bintang makam utama. Ayah, Ibu, Paman Xiao Long, dan Paman Gray, ayo. Cobalah untuk mengambil lebih banyak peralatan tingkat kekaisaran. Ya, kami akan melakukannya. Pakai saja sepatu bot kekaisaran tingkat rendah ini. Sepatu itu dapat melindungimu saat menghadapi situasi yang tidak terlalu berbahaya. Kata Long Ge sambil tersenyum. Terima kasih, ayah. Kata Long Yi dan yang lainnya. Setelah perpisahan singkat, Long Ge dan yang lainnya akhirnya mengizinkan Long Xingyun dan yang lainnya berlatih di makam bintang, sementara mereka terbang menuju lubang hitam menuju bintang makam utama. Setelah terbang ke dalam lubang hitam, seolah-olah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, Long Ge dan yang lainnya langsung menuju ke ruang baru. Di depan mereka ada planet yang sangat besar. Planet ini 10.000 kali lebih besar dari bintang makam. Planet ini adalah bintang makam utama. Ini adalah bintang makam utama. Besar sekali. Dilong mengagumi sambil memandangi bintang makam utama yang besar itu. Haha, hanya bintang makam utama semacam ini yang dapat menampung triliunan master tingkat Yuang. Namun, kita terlambat lebih dari setahun, dan pertempuran untuk bintang makam utama ini juga telah berlangsung selama lebih dari setahun. Level master diperkirakan hanya tersisa sekitar 1 triliun. Kata Raja Kehancuran sambil tersenyum. Kecuali beberapa yang sangat beruntung, para master yang dapat bertahan sampai akhir harus memiliki kekuatan absolut. Oleh karena itu, setiap pertempuran yang kita hadapi di masa depan akan menjadi pertempuran yang sulit. Kata Long Ge sambil tersenyum. Semakin sulit pertempuran, semakin banyak keuntungan yang akan kita dapatkan. Mereka telah membasmi begitu banyak master level Yu King teratas, dan para master level Yu King teratas telah membasmi banyak master level Yu King di bintang makam masing-masing. Ya, begitu kita memenangkan pertandingan, kekayaan yang akan kita peroleh akan sangat besar, kata Huohu. Haha, coba kupikir-pikir, jika semua orang miskin seperti kita, yang hanya memiliki 3 triliun kekayaan berlian alam semesta, memasuki makam bintang utama, dan terbasmi beberapa kali, akan ada lebih dari 100.000 alam semesta terkonsentrasi di satu tangan. Jika kita membasmi mereka, kita akan memiliki kekayaan lebih dari 100.000 yuan dalam satu gerakan. Dilong menghitung sambil tersenyum, dan dia juga sedikit terkejut dengan hasil perhitungannya. Haha, ini hanya mengacu pada satu orang. Jika tim kita yang beranggotakan 4 orang membasmi tim beranggotakan 4 orang lainnya, maka masing-masing dari kita dapat berbagi kekayaan lebih dari 10 triliun berlian kosmik. Haha, jangan berpikir terlalu indah. Mungkin tim lawan lebih kuat dari kita, dan kita akan kabur kalau begitu. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu melihat ke langit bintang makam utama, dan melihat itu langit bintang makam utama tampak seperti angka 737.520, dan angka ini masih terus berkurang. Haha, masih ada lebih dari 730.000 peralatan tingkat kerajaan yang menunggu kita. Artinya dalam setahun terakhir ini, mereka hanya punya menghancurkan 260.000 jebakan. Haha, Kakak Long, apakah menurutmu jebakan tingkat Yu Huang begitu mudah untuk dihancurkan?
Sulit bagi kita untuk menghancurkan jebakan dengan perlengkapan raja bermutu tinggi. Jebakan tingkat raja ini mungkin lebih sulit untuk dihancurkan, dan terlebih lagi semakin maju peralatannya, semakin sulit untuk dihancurkan, jebakannya bahkan lebih sulit untuk dihancurkan. Saya perkirakan sebagian besar jebakan yang dihancurkan sekarang adalah jebakan dengan perlengkapan kekaisaran tingkat rendah peralatan dan perlengkapan kekaisaran bermutu tinggi. Saya kira belum ada tim yang punya waktu untuk menghancurkannya. Huo Hu tersenyum. Haha, benar sekali. Dibutuhkan banyak waktu di awal pertempuran. Para master level teratas Yuang bertarung satu sama lain. Tentu saja, kecepatan menghancurkan jebakan sangat lambat. Sekalipun cepat, itu hanya lebih cepat untuk menghancurkan jebakan perlengkapan kekaisaran tingkat rendah. Tunggu sampai nanti, jebakan tersebut akan dihancurkan. Kata Long Ge sambil tersenyum. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Dilong bertanya. Tentu saja kita masuk ke dalam jebakan, lalu bertarung dengan tim ahli tingkat atas Yuang. Saat kita bertemu yang kuat, kita lari. Saat kita bertemu yang lemah, kita basmi mereka, senyuman. Baiklah, dan kita tidak boleh memperlihatkan kekuatan kita yang sebenarnya. Kita hanya perlu menggunakan kekuatan Yu Huang level 1. Saat kita menghadapi musuh yang benar-benar kuat, kita akan meledakkan kekuatan tempur kita yang sebenarnya. Saat kita menghadapi musuh yang lebih kuat lagi, kami mengandalkan bantuan Wu Mei untuk meningkatkan kekuatan tempur kami untuk mengalahkan musuh. Jika kami masih tidak bisa mengalahkannya, kami hanya bisa melarikan diri. Kata Long Ge. Ya, Huo Wu dan yang lainnya mengangguk. Oke, ayo cari jebakan sekarang. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu memimpin dan terbang menuju bintang makam utama. Raja Kehancuran, Kaisar Naga, dan Huo Wu juga mengikuti Long Ge dan terbang menuju yang utama bintang makam. Meskipun Raja Kehancuran adalah yang terkuat di tim ini, Kaisar Long dan Huo Wu mendengarkan Long Song. Semua Long Ge memiliki kekuatan yang sedikit lebih besar, sehingga Long Ge memiliki kekuatan pengambilan keputusan akhir. Meski makam bintang utamanya sangat besar, masih ada lebih dari 730.000 jebakan yang tersisa, jadi Long Ge dan yang lainnya hanya terbang sebentar dan menemukan jebakan. Jebakan ini merupakan jebakan tingkat imperial menengah, karena perlengkapan dalam jebakan ini adalah perlengkapan tingkat kekaisaran menengah. Saya melihat sepotong baju besi dengan kualitas kerajaan kelas menengah tergantung di atas istana yang indah. Di sekeliling istana terdapat perisai pertahanan yang sangat kuat. Untuk menembus perisai pertahanan ini, mustahil untuk menembusnya tanpa kekuatan serangan tingkat Yu Huang 3 atau lebih tinggi. Dan ada mekanisme berbahaya yang tak terhitung jumlahnya di dekatnya, yang masing-masing dapat menyebabkan kematian seorang master dengan kekuatan tempur tingkat pertama Yu Huang. Oleh karena itu, sangat sulit untuk memecahkan jebakan. Hal ini tidak hanya membutuhkan kerja tim, tetapi juga kehati-hatian. Sekarang di sekitar jebakan ini, ada ratusan ribu master level Yuang yang bertarung dalam jarak dekat. Master level Yuang teratas jatuh setiap saat. Di sini, ada begitu banyak master dengan kekuatan tempur puncak Yuang level 9. Dengan kekuatan seperti itu, para master telah jatuh sebagian besar, dan mereka yang memiliki kekuatan tempur puncak tingkat 9 di bawah Yuang diperkirakan semuanya telah jatuh dalam waktu lebih dari setahun sejak bintang makam utama dibuka. Ada begitu banyak master, diperkirakan ada lebih dari 500.000 orang. Kata Dilong dalam sebuah pesan tidak terdeteksi oleh kekuatan mental mereka sama sekali. Pasti lebih dari 500.000, mungkin 600.000, karena beberapa master secara mental lebih kuat dari kita, dan kita tidak dapat mendeteksi mereka sama sekali. Kata Long Ge dalam sebuah pesan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Langsung bergabung dalam huru hara. Kata Dilong dalam pesan. Haha, tidak perlu ikut campur, seseorang telah datang mengganggu kita. Kata Raja Kehancuran sambil tersenyum. Long Ge dan yang lainnya melakukan eksplorasi mental, dan tentu saja mereka menemukan bahwa tim di puncak tingkat ke-9 Raja Yu sudah menyerang mereka. Melihat bahwa Long Ge dan timnya hanya memiliki Raja Kehancuran, Master Yuang tingkat 9. Long Ge dan 3 lainnya semuanya adalah Master Yuang tingkat kedua dilihat dari kekuatan dangkal, Long Ge tim mereka pasti yang terlemah. Haha, mari kita bersaing dengan mereka. Ingatlah untuk hanya menggunakan kekuatan tempur level Yu Huang awal. Jika tidak, terlalu banyak kekuatan akan terlihat, dan tidak akan ada tim level Yuang yang lemah yang menyerang kita. Senyum. Haha, agar tidak menonjolkan diri, yang terbaik adalah lari lebih jauh sebelum bertarung. Ikutlah denganku untuk memancing mereka lebih jauh. Oke, Long Ge dan yang lainnya berkata, lalu mereka terbang kembali seolah-olah mereka takut dengan tim level Yuang yang bergegas ke arah mereka. Haha, aku masih ingin melarikan diri. Jika tim seperti itu berani datang ke makam bintang, mereka hanya mencari kematian. Master puncak Yuang tingkat 9 yang mengejar mereka tertawa, dan kemudian mengejar mereka.
Ada 4 ahli puncak Yuang tingkat 9 di tim ini menurut pendapat mereka, kekuatan masing-masing dari mereka dapat sepenuhnya mengalahkan Long Ge dan yang lainnya, jadi mereka bergegas maju tanpa ragu-ragu. Tentu saja Long Ge dan yang lainnya berjuang untuk melarikan diri. Setelah melarikan diri ke area yang jauh dari jebakan, Long Ge dan yang lainnya akhirnya berhasil ditangkap oleh tim ini. Haha, tim seperti itu. Mereka mungkin tidak memiliki banyak kekayaan, tetapi mereka bisa datang ke makam bintang utama. Mereka pasti tidak akan miskin, basmi mereka. Master Puncak Yuang tingkat 9 mengepung Long Ge dan yang lainnya. Setelah itu tim ini tidak banyak bicara yang tidak masuk akal, karena di makam utama bintang hanya sekedar pertarungan, berbicara tidak akan membuat mereka mendapatkan kekayaan, dan bertemu dengan tim yang lemah adalah sebuah peluang, dan mereka bisa mendapatkan kekayaan dengan bertarung dengan cepat. Titik. Sekali tertunda, itu hanya bisa membuat tim Yuang top lainnya mendapatkan bagiannya. Basmi. 3 Master Puncak Yuang tingkat 9 lainnya berteriak, dan kemudian mereka langsung membasmi Long Ge dan yang lainnya. Long Ge dan yang lainnya telah mencapai tujuan mereka untuk memikat tim teratas Yuang menjauh dari jebakan. Sekarang mereka melihat 4 ahli puncak Yuang tingkat 9 bergegas, Long Ge dan yang lainnya bergegas maju. Kalian berdua, mohon istirahat dulu. Huohu tersenyum, dan kemudian perisai pertahanan berwarna-warni datang dan langsung menutupi 2 ahli puncak tingkat 9 Yuang. 2 Master Puncak Yuang tingkat 9 menunjukkan rasa jijik, seolah-olah mereka mengira perisai pertahanan Huohu hanya dipasang oleh Master tingkat kedua Yuang. Itu bisa dihancurkan dengan santai, jadi mereka berdua melancarkan serangan langsung ke penutup pertahanan berwarna-warni tanpa berpikir. Bum-bum, ada 2 ledakan di penutup pertahanan, tapi ini tidak berpengaruh sama sekali pada penutup pertahanan berwarna-warni. 2 Master Puncak Yuang tingkat 9 segera terkejut. Anda harus tahu bahwa serangan biasa mereka setidaknya setara dengan serangan kekuatan penuh dari Master Yuang tingkat 8. Sekarang tidak berpengaruh pada perisai pertahanan ini. Tiba-tiba, mereka saling memandang, memperkuat serangan mereka, dan kemudian meledak ke arah perisai pertahanan berwarna-warni. Pada saat yang sama, Long Ge dan Dilong telah mengepung dan menekan Master Yuang puncak tingkat 9. Raja Kehancuran berkompetisi sendirian dengan Master Yuang tingkat 9. Haha. 2 antek tingkat kedua Yuang berani bersaing denganku. Izinkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan Master Puncak tingkat 9 Yuang. Kata Master Puncak Yuang tingkat 9 sambil tersenyum, lalu menyerang Long Ge dan yang lainnya yang lain. Lewat. Boom. Puff, tanpa diduga, setelah pertarungan, Master Yuang tingkat 9 dipukul oleh Long Ge dan Dilong hingga dia muntah darah dan terlempar. Apa? Master Yuang tingkat 9 yang terlempar terkejut. Dia tidak menyangka bahwa bahkan dengan kekuatan tempur tingkat 9, dia masih terpesona oleh 2 Master Yuang tingkat kedua, dia begitu terpukul hingga dia muntah darah dan dibuang. Kekuatan macam apa ini? Aku terpesona oleh mereka meskipun aku berada di Raja Yu tingkat 9, jadi kekuatan tempur mereka seharusnya sama seperti ketika aku berada di puncakku. Yu berpikir dalam benaknya, dan kemudian sesuatu tiba-tiba muncul di tubuhnya. Dengan peralatan tingkat raja yang lengkap, kekuatan tempurnya segera melonjak ke level Yu Huang. Namun, saat ini, Master Yuang tingkat 9 sudah terluka. Tentu saja, Long Ge dan yang lainnya tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Mereka segera bergegas dan terus menyerang tanpa memberinya kesempatan untuk bernapas. Di sisi lain, Raja Kehancuran telah bertarung melawan Master di tingkat ke-9 Raja Yu. Menghadapi Raja Kehancuran, yang juga berada di puncak Raja Yu tingkat 9, penguasa Raja Yu tingkat 9 ini tidak berani gegabah sama sekali dimulai, dan kemudian bertarung dengan Raja Kehancuran. Namun, Raja Kehancuran secara langsung menggunakan pedang superior tingkat raja dengan atribut kehancuran, dan menggabungkannya dengan satu set lengkap peralatan superior tingkat raja. Dia langsung meledakkan Master tingkat 9 Yuang dengan satu pukulan sampai dia muntah darah dan membuangnya, menghancurkan alam semesta dengan atributnya. Kekuatan itu meledak ke tubuh tuannya, menyebabkan lawan terluka langsung. Apa? Kenapa kekuatan serangannya begitu kuat? Master Yuang tingkat 9, yang terlempar oleh ledakan itu, berpikir dengan terkejut, dan ketika dia menyapu dengan kekuatan mentalnya, dia menemukan bahwa ada 2 rekan satu timnya, dijebak oleh Huohu, dan salah satu rekan setimnya dia terluka parah oleh Long Ge dan Dilong, dan dia juga terluka parah. Dia tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap orang lain, dan ada orang lain yang berpura-pura menjadi nangui untuk dimakan harimau. Namun, sekarang dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dia melihat Raja Kehancuran bergegas maju, ingin memanfaatkan kemenangan untuk membasmi ahli di tingkat ke-9 Raja Yu. Pertarungan seperti ini, ketika kekuatannya sama, jika salah satu pihak terluka parah terlebih dahulu, mereka pasti akan kalah dan mati, dan Long Ge dan yang lainnya lebih kuat dari pihak lain. Bahkan jika Long Ge dan yang lainnya telah menggunakan set lengkap kualitas tinggi peralatan tingkat Wang, mereka masih akan dikalahkan.
Karena cedera, mereka bukan tandingan Long Ge dan yang lainnya. Mereka langsung dibasmi oleh Long Ge dan yang lainnya, dan tentu saja Raja Kehancuran juga tidak sopan. Dia juga membasmi seorang master yang berada di puncak Raja Yu tingkat 9. Setelah Long Ge dan yang lainnya mengalahkan dua master puncak Yuang tingkat 9 dan merebut piala menakjubkan mereka, mereka terbang ke sisi Huohu. Pada saat ini, di dalam perisai pertahanan yang dibangun oleh Huohu, dua ahli di Yuang tingkat 9 sedang berjuang untuk membombardir perisai pertahanan berwarna-warni di dalam perisai pertahanan. Pada saat ini, kedua master puncak Yuang tingkat 9 ini tahu apa itu keputusasaan. Tolong, bisakah kamu tidak membasmi kami? Jika kamu tidak membasmi kami, kami akan memberikan semua kekayaan kami, ditambah rekening bank dengan kekayaan besar. Kata ahli puncak Yuang tingkat 9, mengenakan set lengkap berwarna biru peralatan tingkat tinggi tingkat raja tampaknya bagus dalam kekuatan kosmik yang dikaitkan dengan air. Benarkah mereka yang ahli dalam kekuatan kosmik yang dikaitkan dengan air memiliki kepribadian yang sedikit lebih lemah atau lebih fleksibel? Basmi kamu, kami juga bisa mendapatkan semua kekayaanmu. Sedangkan untuk rekening bank, kami tidak peduli. Kamu seharusnya memiliki lebih banyak kekayaan daripada rekening bank sekarang. Raja Kehancuran berkata dengan dingin, yang pandai menghancurkan orang kekuatan alam semesta, apapun yang Anda lakukan relatif kejam. Tentu saja, mungkin juga di luar dingin dan panas di dalam. Kami juga dapat memberitahu Anda tentang situasi bintang makam utama saat ini. Kami bertanggung jawab untuk mengumpulkan intelijen. Meskipun kekuatan tempur kami tidak terlalu bagus, kami telah mengumpulkan banyak informasi. Mengetahui situasi bintang makam utama saat ini, kamu bisa tahu siapa yang terkuat. Kalau kamu besar, kamu bisa kabur saat bertemu mereka, tapi kalau kamu lemah, kamu bisa. Untuk menyerang mereka, kami memiliki informasi yang sangat rinci di sini. Kata Master Yuang tingkat 9 yang mengenakan baju besi biru, tetapi Master Yuang tingkat 9 yang mengenakan baju besi kelas Raja Kuning di sebelahnya tidak berbicara, kan? Apakah kekuatan kosmik atribut bumi lebih keras kepala? Apakah informasimu benar-benar berguna? Jika ya, bukankah kamu akan menghasilkan banyak kekayaan? Dan jika kamu memiliki informasi sedetail itu, kenapa kamu dikalahkan oleh kami lagi? Dilong mencibir. Kami dikalahkan olehmu karena kami tidak mengumpulkan informasi apapun tentangmu. Dan siapa yang tahu kamu memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kami dikalahkan olehmu, dan kami memiliki informasi rinci tentang sebagian besar master dari makam bintang. Pastinya, karena kami memiliki banyak koneksi, dan kami juga telah menghasilkan banyak kekayaan. Jika Anda tidak percaya, lihatlah dua master puncak Yuang tingkat 9 yang Anda basmi, dan lihat cincin luar angkasa mereka di dalamnya. Chuanlan, kata Master Yuang tingkat 9 dengan baju besi berwarna. Benarkah? Coba aku lihat, kata Raja Kehancuran, dan kemudian dia memeriksa cincin luar angkasa dari Master Yuang puncak tingkat 9 yang baru saja dia basmi di dalam. Kekayaannya lebih besar dari yang dia bayangkan. Jika Anda menginginkan lebih, berlian kosmik saja bernilai 6 triliun, jadi Anda benar-benar kaya. Yah, cincin luar angkasa yang baru kita dapatkan setelah pembasmian juga mengandung lebih dari 6 triliun berlian kosmik. Long Ge mengangguk dan berkata, mereka sekarang adalah penguasa tingkat kedua Raja Yu, dan kekuatan mental mereka bahkan lebih kuat, jadi mereka gunakan kekuatan mental mereka untuk setelah menyapunya dengan kekuatan, saya segera menemukan berapa banyak berlian kosmik yang dikandungnya. Apakah kamu percaya dengan apa yang kami katakan? Selama kamu membiarkan kami pergi, kami dapat memberikan semua kekayaan kami dan memberimu rekening bank dengan kekayaan kami yang sangat besar. Selain itu, kami juga akan memberitahu kamu tentang sebagian besar penguasa di makam bintang. Informasi, kata ahli Yuang puncak tingkat 9 dalam baju besi biru. Kondisimu sangat menggoda, dan kepercayaan diri sangat penting, tetapi jika kamu membocorkan informasi kami setelah kami melepaskanmu, bukankah kami dalam bahaya? Long Ge bertanya dengan cemberut. Setelah kami memberitahu Anda informasinya, kami dapat segera meninggalkan bintang makam utama, dan kemudian menghancurkan semua alat komunikasi untuk memastikan informasi Anda tidak bocor. Kata Master Yuang tingkat 9 berbaju besi biru. Haha, semua alat komunikasi hancur. Anda masih bisa membeli yang baru di kemudian hari, dan Anda masih bisa membocorkan informasi kami melalui alat komunikasi tersebut. Oleh karena itu, jaminan Anda sepertinya tidak ada gunanya, dan informasi Anda seharusnya ada di Anda cincin luar angkasa. Nah, selama kami membasmimu, kami masih bisa mendapatkan semua informasimu, dan orang mati adalah yang paling aman dan terbaik untuk menyimpan rahasia. Dilong berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, ahli Yuang puncak tingkat 9 dalam baju besi biru tidak bisa berkata-kata. Tetapi pada saat ini,
Master Yuang tingkat 9 yang mengenakan baju besi kuning di sebelahnya berkata, saya dapat menjamin bahwa hanya kami yang mengetahui informasi dari sebagian besar Master Makam Bintang. Informasi ini ada dalam pikiran kami dan tidak ada informasi di cincin luar angkasa kami. Tidak, dan saya juga dapat menjamin bahwa kami tidak akan pernah membocorkan informasi Anda setelah kami meninggalkan Makam Bintang. Setelah Long Ge dan yang lainnya mendengarnya, mereka mendiskusikannya melalui transmisi suara. Setelah berpikir bahwa informasi tentang Lord Tombstar sangat penting bagi mereka, mereka juga merasa bahwa Master Yuang tingkat 9 dengan baju besi kuning dapat dipercaya, jadi Long Ge mengangguk. Oke, kami menyetujui persyaratan Anda. Melihat dua aliran cahaya, satu kuning dan satu biru, menghilang ke langit, Dilong berkata kepada Long Ge, saudara Long, apakah kamu benar-benar mempercayainya? Tentu saja saya yakin tidak ada seorang pun yang berani bersumpah demi jiwanya. Jika mereka berani bersumpah demi jiwanya, itu berarti mereka pasti akan menepati janjinya, jika tidak mereka akan dihukum oleh hukum alam semesta. Kalau begitu, panen kita kali ini kaya. Kita mendapat total 25 triliun berlian kosmik, dan kekayaan sekitar 75 triliun berlian kosmik. Kita juga mendapat rekening bank dengan 10 triliun berlian kosmik. Senang sekali semuanya seperti mimpi. Dilong tersenyum bahagia. Bagi kami, yang terpenting adalah informasi tentang bintang makam utama. Dengan informasi tentang bintang makam utama ini, kami dapat menghindari tim level Yuang yang jauh lebih kuat dari kami, dan segera berhenti bertarung dengan tim kuat mungkin. Temukan tim setingkat Yuang yang lemah itu, kata Long Ge sambil tersenyum. Tapi aku baru saja melihatnya. Jika kita mempertahankan kekuatan kita, kita akan berada di kalangan menengah dan bawah di antara 1 triliun master tingkat Yuang teratas di bintang makam utama. Bagaimana jika kekuatan tempur kita meledak? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Kemudian itu bisa diperingkat di tingkat menengah. Raja Kehancuran tersenyum dan mengangguk. Bagaimana jika Anda menambahkan bantuan saya? Huo Wu berkata sambil tersenyum. Energi hijaunya dapat meningkatkan Long Ge dan yang lainnya ke level pertarungan yang lebih tinggi. Haha, itu level menengah ke atas. Kecuali tim menakutkan di alam semesta Kaisar, pada dasarnya kita tidak perlu takut dengan tim dari alam semesta lain. Kata Raja Kehancuran sambil tersenyum. Cukup, kami berjuang dan berkultivasi pada saat yang sama. Kami masih dalam tahap kebangkitan dan akan terus membuat kemajuan. Dan Saudara Hui, Anda juga siap untuk naik ke Yu Huang tingkat pertama. Saat Anda naik ke tingkat pertama level pertama Yu Huang, yaitu saat tim kita menjadi tim teratas di makam bintang, kita tidak perlu takut dengan tim lain. Long Ge berkata sambil tersenyum. Haha, ayo bertarung dan berlatih perlahan di sini, tapi Dragon dan Phoenix City tidak akan mempedulikannya. Dilong bertanya. Haha, saya juga meluangkan waktu untuk menghubungi Yidao dan yang lainnya. Sekarang kota Longfeng berkembang sangat pesat. Telah menjadi kota berukuran sedang. Diperkirakan saat kita kembali, kota Longfeng akan menjadi kota besar, kota. Long Ge berkata sambil tersenyum. Memang benar, setelah lebih dari 11 tahun pembangunan, kota Naga Phoenix telah berkembang sangat pesat dengan kekayaan besar yang dibawa kembali oleh Tang Yidao dan yang lainnya, dan dengan dukungan rahasia dari alam semesta bulan perak. Pada tahun kelima pembangunan, populasinya telah melampaui 10 miliar. Oleh karena itu, kota Naga Phoenix secara otomatis ditingkatkan menjadi kota berukuran sedang. Saat ini, level Long Ge tidak lagi penting. Selama kota memenuhi salah satu persyaratan peningkatan, kota tersebut dapat ditingkatkan. Setelah dipromosikan menjadi kota berukuran sedang, kota terdalam asli menjadi rumah naga dan Phoenix, dan kota terluar asli menjadi kota terdalam. Di luar, tenaga kerja dan sumber daya material dikerahkan untuk membangun tembok kota yang tinggi dan tebal, dan dibangun uang untuk tembok kota ini sebenarnya diberikan oleh pejabat Silver Moon Universe Domain. Hal ini jarang terjadi dalam sejarah pembangunan kota. Mungkin karena Long Ge dan yang lainnya memiliki latar belakang kaisar super yang kuat sehingga mereka menerima perlakuan seperti itu. Setelah membangun tembok kota dengan radius 100.000 mil, kota Longfeng resmi menjadi kota berukuran sedang. Kemudian, bupati di setiap distrik bisa mendapatkan wilayah yang lebih luas. Kemudian Anda bisa merekrut lebih banyak pengusaha untuk berbisnis, sehingga mereka bisa mendapatkan lebih banyak pendapatan pajak. Dengan perluasan kota, kompetisi pemilihan kapten diadakan lagi setiap 5 tahun, dan perekrutan ahli kembali menjadi prioritas utama. Dengan bantuan penguasa kota Guyu, Tang Yidao dan yang lainnya terus memilih kapten. Kapten yang melamar pekerjaan saat ini semuanya adalah master tingkat Yus Huai, dan perlakuan yang mereka terima adalah 400 berlian kosmik lebih tinggi dari sebelumnya. Tidak hanya gaji kapten yang meningkat sebesar 400 berlian kosmik, tetapi bupati juga menerima peningkatan sebesar 800 berlian kosmik, mencapai 4.000 berlian kosmik per tahun. Situasi ini,
yang hanya terlihat di kota-kota besar, sebenarnya terwujud di Longfeng. Pembatalan kota. Penguasa kota ikan kuno mengatakan bahwa bahkan wali kota distrik kota makanan datang ke kota Longfeng untuk menjadi wali kota distrik. Namun, kota pangan telah berkembang dan stabil, dan pendapatan pajaknya masih lebih tinggi dibandingkan dengan kota naga dan Phoenix. Inilah sebabnya Bupati Kota Pangan masih tetap berada di Kota Pangan, dan alasan yang paling penting adalah itu pemilik kota ikan kuno siap dipromosikan menjadi Raja Yu level 6. Setelah penguasa kota ikan kuno mencapai level 6 Raja Yu, kota makanan akan menjadi kota besar. Gaji kota makanan juga akan meningkat. Saat ini gaji masing-masing 8 bupati di kota Longfeng adalah 4.000 berlian kosmik per tahun. Namun bagi bupati, pendapatan yang terpenting bukanlah gaji, melainkan pendapatan pajak masing-masing kabupaten. Setiap bupati adalah para bupati, semuanya berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan distriknya. Sekarang kota Naga Phoenix telah ditingkatkan menjadi kota berukuran sedang, peluangnya akan lebih besar. Gaji bupati telah ditingkatkan, dan gaji 8 komandan militer di bawah masing-masing bupati juga telah ditingkatkan menjadi 2.400 berlian kosmik per tahun, dan jika distrik mereka memiliki pajak yang tinggi, mereka juga dapat menerima tunjangan tambahan. Gaji pemimpin brigade telah ditingkatkan menjadi 2.000 berlian alam semesta per tahun, gaji pemimpin skuadron telah ditingkatkan menjadi 1.600 berlian alam semesta per tahun, gaji pemimpin pasukan juga telah ditingkatkan menjadi 1.200 berlian alam semesta per tahun, dan bahkan gaji kota tentara penjaga juga telah ditingkatkan. Dengan jumlah 600 berlian alam semesta per tahun, ini sama dengan gaji pemimpin skuadron di kota-kota kecil lainnya. Ini akan memungkinkan lebih banyak master untuk datang ke kota Naga Phoenix dan bergabung dengan penjaga kota-kota Naga Phoenix. Oleh karena itu, di kota Longfeng, prajurit penjaga kota manapun adalah penguasa Yujiang tingkat 9, jika dia tidak memiliki Yujiang tingkat 9, dia tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan penjaga kota. Sekarang setiap pemimpin regu memiliki 20 tentara penjaga kota, yang membuat beban militer kota Longfeng jauh lebih besar. Namun, Tang Yidao dan yang lainnya telah berkomunikasi dengan Long Ge dan yang lainnya mengatakan bahwa mereka harus berkembang sebanyak mungkin dan tidak melakukannya, tidak peduli dengan uang. Setelah menerima instruksi Long Ge, Tang Yidao dan yang lainnya tidak perlu lagi mengkhawatirkan uang. Awalnya, 2 miliar berlian luar angkasa mereka dimaksudkan untuk membayar biaya militer selama 400 tahun, tetapi seiring dengan perkembangan kota, itu hanya cukup untuk membayar biaya militer selama 40 tahun. Pesatnya perkembangan kota Naga Phoenix juga menyebabkan harga barang-barang di kota Naga Phoenix naik. Kenaikan harga tersebut tentunya menyebabkan semakin banyak pengusaha yang berbondong-bondong ke kota Naga Phoenix untuk berbisnis. Kota Phoenix meningkat secara bertahap. Pada akhirnya, populasi permanen telah meningkat. Beberapa orang kaya datang berkunjung, jika tidak, mustahil untuk tinggal di kota Longfeng yang harga dan harga rumah sangat mahal. Pada tahun ke-10 setelah Long Ge dan yang lainnya memasuki Grave Star, penguasa kota ikan kuno akhirnya naik ke tingkat ke-6 Raja Yu. Oleh karena itu, kota makanan juga memenuhi persyaratan untuk peningkatan karena level penguasa kota ikan kuno, dan ditingkatkan dari kota berukuran sedang menjadi kota besar. Saat itu, Long Ge dan yang lainnya sedang berlatih pengasingan di makam bintang. Setelah menerima informasi tersebut, mereka juga mengirimkan ucapan selamat kepada penguasa kota ikan kuno. Ketika kota pangan ditingkatkan menjadi kota besar, kota pangan berkembang pesat, yang juga memungkinkan kota Longfeng berkembang pesat. Namun, pembangunan membutuhkan banyak dana. Ketika Tang Yidao dan yang lainnya kekurangan dana, Long Ge dan yang lainnya memberi Tang Yidao dan yang lainnya hadiah terbesar yang memungkinkan kota Longfeng berkembang sepenuhnya setelah memasuki bintang makam utama. Di bintang makam utama, pembangunan kota Naga dan Phoenix juga membutuhkan banyak kekayaan. Pengeluaran militer saja sangat mahal, dan pembangunan kota serta perencanaan kota juga membutuhkan banyak uang. Kekayaan, diperkirakan mereka akan dibasmi dengan pisau. Kami tidak punya cukup uang sekarang, kata Huo Wu. Yah, meskipun kota Naga Phoenix memiliki banyak pendapatan pajak, pengembangan kota Naga Phoenix membutuhkan lebih banyak dana. Tampaknya uang mereka tidak cukup. Tapi bukankah kali ini kita mendapatkan rekening bank? Ada 10 triliun kosmik berlian di dalamnya, jadi beri mereka pisau sebagai dana pembangunan. Kata Long Ge, lalu menatap Raja Kehancuran, Gray. Haha, jangan lihat aku. Aku tidak keberatan. Raja Kehancuranku sudah menjadi kota besar dan berkembang dengan sangat baik. Tidak memerlukan dana apapun. Berikan 10 triliun berlian kosmik ini kepada kota Naga dan Phoenixmu. Raja Kehancuran Gray tersenyum. Terima kasih, Saudara Hui. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu menghubungi Tang Yidao dan yang lainnya di kota Longfeng. Bintang makanan. Kota Naga dan Phoenix. Bagian dalam kota, Aula Longfeng Mansion. Tang Yidao dan pejabat senior kota Naga dan Phoenix lainnya berkumpul di aula, mendiskusikan perkembangan kota Naga dan Phoenix dan cara mengumpulkan dana.
Kota naga dan Phoenix kita telah berkembang sejauh ini. Jika kita ingin terus berkembang, kita harus merencanakan ulang kotanya. Hanya dengan cara inilah kota ini dapat berkembang lebih baik. Tetapi perencanaan ulang kota membutuhkan banyak uang, dan kami tidak punya banyak uang sekarang. Kata Long Zizi. Baiklah, setelah perhitungan awal saya, berlian kosmik yang dibutuhkan adalah sekitar 10 miliar berlian kosmik. Ini masih rencana yang paling sederhana. Jika Anda ingin membuat rencana yang sempurna, setidaknya dibutuhkan 100 miliar berlian kosmik. Komputer rencananya mengatakan, kita tidak bisa selalu meminjam uang dari kota makanan pemilik kota ikan purba. Meminjam terlalu banyak juga akan mempengaruhi perkembangan kota makanan. Apalagi, kota makanan juga sedang dalam tahap pengembangan dan membutuhkan banyak uang. Mereka tidak akan membiarkan kita membayar kembali apa yang kita pinjam dari mereka sebelumnya. Semuanya cukup bagus, kata Randeng sambil menghela nafas. Sekarang kita tidak bisa menahan pengeluaran militer. Pengeluaran militer adalah untuk menstabilkan moral militer sebuah kota. Jika pengeluaran militer ditahan, fondasi kota naga dan Phoenix kita akan menjadi tidak stabil. Dan kita tidak bisa menaikkan pajak. Alasan mengapa kota naga Phoenix kita berkembang begitu cepat adalah karena pajaknya rendah dan banyak pengusaha akan datang ke sini untuk berbisnis. Begitu kita menaikkan pajak, itu akan mempengaruhi perkembangan kita. Kota naga Phoenix, Suemis menambahkan. Apakah kita akan menjual peralatan kelas keren itu? Apakah kita akan menjual ramuan kelas atas itu? Jika kita menjualnya dalam jumlah banyak karena kita butuh uang, orang lain tidak hanya akan menurunkan harganya, tapi kita juga akan rugi banyak, dan kami tidak akan bisa melakukannya meskipun kami punya uang di masa depan. Saya pasti bisa membeli kembali pria tampan seperti itu peralatan dan ramuan tingkat kelas. Kata Suan Yuan Xiaoyu, Tang Yidao dan yang lainnya membawa kembali sejumlah besar peralatan tingkat bagus ketika mereka kembali dari Graveyard Star, tetapi peralatan ini juga didistribusikan ke pejabat senior kota Longfeng, dan sisanya ini juga dicadangkan untuk pengembangan kota Longfeng di masa depan. Tidak bisa menjual. Setelah menjual, apa yang akan kita biarkan petugas itu pakai di masa depan? Jika kita ingin membelinya lagi, harganya akan jauh lebih mahal. Baik Xiaoyu maupun aku tidak memiliki kemampuan pemurnian seperti itu sekarang. Juga keberatan. Tang Yidao dan yang lainnya terus berdiskusi, tetapi tidak peduli bagaimana mereka berdiskusi, mereka tidak dapat menemukan 10 miliar berlian kosmik untuk perencanaan kota. Saya belum menemukan sumber dananya setelah memikirkannya sekian lama, sayang kata Tang Yidao sambil menghela nafas. Longge dan yang lainnya pasti punya banyak uang setelah membasmi Raja Roh dan Raja Kabut di makam bintang. Namun, mereka masih bertarung di luar makam Kaisar. Kita tidak bisa memanggil mereka atau mengganggu mereka. Zizi juga menghela nafas. Tepat ketika semua orang tidak tahu harus berbuat apa, ponsel Tang Yidao tiba-tiba berdering, dan semua orang segera melihat ke arah Tang Yidao. Ini telepon saudara Long. Tang Yidao berkata dengan penuh semangat, lalu mengangkat telepon dan menjawabnya. Tiba-tiba, semua orang memandang Tang Yidao dengan gembira. Mungkinkah Longge dan yang lainnya kembali dengan kekayaan besar dari membasmi Raja Roh dan Raja Kabut? Agar semua orang dapat melihatnya, Tang Yidao segera memproyeksikan video percakapan di ponselnya ke layar kristal raksasa di Aula Longfeng Mansion, sehingga semua pejabat senior kota Longfeng dapat melihatnya. Hei semuanya ada di sini. Longge tiba-tiba melihat Tang Yidao dan semua orang hadir melalui video ponsel dan berkata sambil tersenyum. Halo, Kakak Long. Halo, Kakak Long. Halo, Kakak Hu. Halo, Xiao Long. Halo, Raja Kehancuran. Setelah memberi salam, Longge bertanya sambil tersenyum apakah kamu sedang rapat sekarang? Ya, saya khawatir tentang penggalangan dana untuk perencanaan kota. Tang Yidao berkata sambil tersenyum pahit. Saudara Long, jika kamu kembali, kami akan memiliki cukup dana pembangunan. Kata Taoti Xiaohai sambil tersenyum. Haha, bahkan jika kami tidak kembali, kali ini kami akan memberimu cukup dana pembangunan untuk membangun kota Longfeng. Jangan takut mengeluarkan uang. Semakin bagus konstruksinya, aku akan semakin bahagia. Sambil tersenyum. Kalau begitu tergantung berapa banyak uang yang Anda berikan kepada kami. Saya sudah menghitung bahwa jika kota Longfeng ingin melaksanakan perencanaan kota yang sempurna, dibutuhkan 100 miliar berlian kosmik. Apakah Anda punya? Hong Jun bertanya sambil tersenyum. Haha, 100 miliar berlian kosmik. Longge bertanya sambil tersenyum. Apakah itu terlalu berlebihan? Tanya Hong Jun. Tidak, ini terlalu sedikit. Kata Longge sambil tersenyum. Kemudian dia mendaftarkan rekening bank melalui telepon selulernya. Ini rekening bank ini untuk Anda. Rekening ini memiliki dana pembangunan yang cukup. Apa kata sandinya? Tang Yidao bertanya sambil tersenyum. Kata sandinya adalah, Longge memasukkan serangkaian angka. Tentu saja,
Hanya Tang Yidao dan eksekutif seniornya yang tahu. Haha, mengerti, aku ingin melihat berapa banyak berlian kosmik yang ada di rekening bank ini. Saudara Long, kamu sebenarnya mengatakan itu cukup untuk dana pembangunan kita. Tang Yidao tertawa, dan kemudian menggunakan ponselnya untuk memeriksa berlian kosmik di depan semua orang. Anda tidak akan tahu jika Anda tidak memeriksanya, tetapi setelah Anda memeriksanya. Semua ahli di seluruh aula Longfeng Mansion tercengang. Saldo akun Universe Diamond 10 triliun. Melihat ini, Tang Yidao dan yang lainnya menjadi linglung. Longge juga tersenyum dan mematikan video di ponselnya, meninggalkan Tang Yidao dan yang lainnya dalam keadaan linglung. Di bintang makam utama, ayo pergi. Dengan informasi tentang sebagian besar master di bintang makam utama, kita bisa terus memburu tim lemah tingkat Yuang itu. Longge berkata sambil tersenyum. Oke, Raja Kehancuran mengangguk. Haha, Kakak Long, aku juga ingin melihat ekspresi terkejut Yidao dan yang lainnya. Tidak baik sekali kamu menutup telepon begitu saja. Dilong berkata sambil tersenyum. Haha, saat kita kembali ke kota Longfeng, saat kamu mendapatkan kekayaan dalam jumlah besar, kamu bisa melihat ekspresi terkejut mereka lagi. Ya, tugas utama kita sekarang adalah bertarung lebih banyak, berlatih lebih banyak, dan menghasilkan lebih banyak uang. Kata Dilong sambil tersenyum. Haha, ayo pergi, temukan tim lain. Longge berkata sambil tersenyum, lalu memimpin untuk terbang ke depan. Raja Kehancuran dan yang lainnya mengikuti Longge dan terbang ke depan bersama, tapi kali ini Longge dan yang lainnya Raja Yu tingkat kedua terungkap. Menarik lebih banyak tim level Yuang untuk menyerang mereka. Aula rumah Longfeng, Tang Yidao dan yang lainnya masih dalam kondisi demensia. Apakah kamu sudah menghitung dengan jelas? Berapa total angka nol yang ada? Tang Yidao memandang Long Zizi dan bertanya perlahan. Bahkan orang seperti Long Zizi, yang biasanya sangat tenang, menjadi linglung. Long Zizi tersenyum pahit dan berkata, aku sedikit ragu dengan mataku. Bisakah kamu meminta Randeng untuk melihatnya? Tang Yidao memandang Randeng, dan kemudian bertanya saudara Randeng, apakah kamu sudah menghitung dengan jelas? Berapa total angka nol yang ada? Randeng menarik napas dalam-dalam, bahkan dengan keterampilan meditasi yang begitu kuat. Dia hampir kehilangan kendali. Setelah menarik napas dalam-dalam, Randeng berkata perlahan jika saya menghitung dengan benar, totalnya ada 13 angka nol. Berapa banyak berlian kosmik yang 13 nol? Tang Yidao memandang Hong Jun dan bertanya. 10 triliun berlian kosmik, kata Hong Jun, dan kata-kata yang dia ucapkan terasa tidak nyata baginya, seolah-olah itu ilusi. 10 triliun berlian alam semesta. Bank semesta, gumam Tang Yidao. Sekarang dia mengira dia sedang bermimpi. Setelah mencubit dirinya sendiri beberapa kali dan menyadari bahwa rasa sakit itu nyata, Tang Yidao merasa itu nyata. Perencanaan dan rekonstruksi kota yang sempurna membutuhkan 100 miliar berlian kosmik, dan 10 triliun berlian dapat dibangun kembali dengan sempurna ratusan kali. Hong Jun merenung. Tidak perlu menjual peralatannya. Suan Yuan Xiaoyu memandang Suan Yuan Qingwu dan tersenyum. Tidak perlu menaikkan pajak. Long Feihu memandang Suemis dan tersenyum. Tidak perlu menjual ramuan itu. Yao Tian memandang Tang Yidao dan tersenyum. Haha, kita punya uang. Kita bisa mengembangkan kota naga dan Phoenix kita sepuasnya. Teriak Tang Yidao dengan keras. Saat Tang Yidao meraung kegirangan, seluruh aula Longfeng Mansion menjadi bersemangat. Taoti Xiaohai dan Bixi Xiaobei semuanya berteriak keras. Senang sekali menjadi kaya. Taoti Xiaohai tertawa keras. Kota ini dapat direncanakan ulang. Hong Jun berkata dengan gembira, dan itu harus direncanakan dengan sempurna. Kamu bisa menggunakan peralatan terbaik dan tercanggih sebanyak yang kamu suka. Meski tidak cukup, kita masih bisa membelinya. Kamu dapat dengan cepat mengkonsolidasikan levelmu setelah berlatih. Kamu tidak perlu khawatir akan memakan berlian kosmik saat kamu berlatih. Kamu juga bisa meminum pil sebanyak mungkin dan bertarung sebanyak mungkin. Sekalipun kamu terluka parah, kamu tidak takut. Lagi pula, jika kamu punya uang, kamu bisa mengobati lukanya dengan cepat. Kata Tang Yidao sambil tersenyum. Dan kamu juga bisa membeli air ramuan yang meleleh untuk mencerna alam semesta dan Tian dengan cepat. Kekuatan kita akan meningkat pesat. Long Feihu berteriak dengan penuh semangat. Di tengah raungan gembira Tang Yidao dan lainnya, mereka tahu bahwa mereka punya uang. 1695.